Di antara ketiga Fang Tianan secara alami adalah perwakilan untuk bernegosiasi dengan Istana Huoyun. Di antara 7 orang di Istana Awan Api, Wang Zhongming, orang sungguhan di alam Tianyuan yang telah memadatkan energi kesadaran ilahi, terwakili. Setelah Fang Tianan dan Wang Zhongming menyampaikan hasil diskusi mereka, segera, salah satu dari 7 orang dari Istana Awan Api keluar dan berjalan menuju bola salju raksasa. Tianan, biar ku beritahu, selanjutnya tidak akan seperti ini, mengandalkan satu anggota untuk menantang monster aneh ini, kan? Mukai terlihat sedikit aneh dan bergumam pada Fang Tianan. Kalau begitu kakak senior, apalagi yang kamu inginkan? Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, pikirkan lagi, bagaimana kita melewati level rubah putih berkepala 5 sebelumnya. Mungkin, jika kita memisahkan anggota untuk tantangan seperti ini, kita bisa tetap saja itu memiliki efek yang tidak terduga. Hah, mata Mukai berkedip sedikit beberapa kali. Tiba-tiba, seolah dia sudah mengetahuinya, dia tertawa dan berkata, memang ada salah satu dari kalian. Sepertinya kali ini Chang, kamu dan itu pria bernama Wang Zhongming tidak perlu naik, kan? Benar, Gu Yanran, yang berdiri di sampingnya, juga bergumam, mungkin kalian berdua yang menggunakan metode ini untuk minta diri. Fang Tianan terdiam. Terus terang, ketika mereka bertemu dengan rubah putih, baik Fang Tianan dan Wang Zhongming telah menunjukkan energi kesadaran spiritual mereka. Oleh karena itu, ketika menghadapi monster berbentuk bola salju besar di depan mereka, mereka pasti tidak melakukannya perlu menggunakannya. Energi kesadaran ilahi. Pantas saja Mukai dan Gu Yanran memanfaatkan hal ini. Datang dan olok-olok Fang Tianan. Namun, dalam hati Fang Tianan, dia tidak sesantai dan malu seperti yang terlihat di permukaan. Anda tahu, Fang Tianan hampir tidak memiliki pemahaman tentang kemungkinan warisan di tempat ini. Ketika Fang Tianan memikirkannya, kemungkinan yang paling mungkin adalah akan ada salah satu level di mana praktisi yang membutuhkan bakat atribut dingin akan muncul. Kalau tidak, bagaimana bisa ada pemandangan es dan salju di sini? Selain itu, mungkin juga disebabkan oleh kekuatan bintang. Bahkan energi kesadaran, semua telah muncul. Kekuatan bintang berada pada level yang sama dengan energi kesadaran ilahi. Jadi bagaimana bisa begitu langka? Namun, yang membuat Fang Tianan sedikit bingung. Tidak peduli apapun jenis atribut energinya. Jika Anda seorang praktisi di tingkat master, jika Anda datang ke sini secara kebetulan, Anda tidak perlu melewati rubah putih. Atau apakah ini ujian monster bola salju di depanku? Atau apakah warisan di sini sama dengan Star Refining Field di Star Palace, yang mengharuskan praktisi dengan tingkat kekuatan tertentu untuk masuk? Tampaknya Wang Zhongming dari Istana Huoyun juga prihatin dengan pengaruh lingkungan di sini. Saat memilih anggota pertama yang ditantang, dia dengan tegas memilih Su Qianqian, seorang praktisi dengan bakat atribut dingin. Kakak seniormu, selanjutnya, kamu harus memperhatikan pertarungannya. Fang Tianan menunjuk dengan matanya ke arah Su Qianqian, yang mendekati monster bola salju raksasa, dan berkata, dia memiliki keterampilan yang sama denganmu. Jika ada sesuatu hal yang tidak biasa terjadi selama pertempuran dengan bakat atribut dingin, Anda dapat merujuknya. Ya, Mukai mengangguk dengan hati-hati. Namun, tak lama kemudian, sedikit rasa ingin tahu muncul di wajah Mukai. Sebelum tubuh Su Qianqian mendekati posisi yang dipertahankan oleh monster berbentuk bola salju, seluruh tubuh Su Qianqian memancarkan aura atribut sedingin es yang kuat. Ini adalah, Mukai berkedip dan bergumam, apakah kamu mencoba mengambil langkah pertama dan mendapatkan persetujuan dari monster itu? Saya juga menantikannya. Dia menantikan kesuksesannya. Fang Tianan mengangguk dan berkata, jika sesederhana itu, saya tidak tahu, terobosan kita berikutnya akan jauh lebih mudah. Mukai tertegun, dan tiba-tiba berkata dengan gembira, mungkin, kita benar-benar bisa berhasil dalam sekali percobaan sekarang. Lihat, bola salju raksasa itu ada di sini. Pada saat itu, ia benar-benar bergerak. Hei, ekspresi wajah Fang Tianan menjadi aneh, dan dia bergumam, ini benar-benar mengharukan. Anda harus tahu bahwa monster berbentuk bola salju di depan Anda tetap tidak bergerak dan tidak pernah berubah sejak datang ke Fang Tianan dan kelompoknya. Tanpa sadar, Fang Tianan juga melirik ke arah 6 murid Istana Huoyun lainnya, dan sepertinya melihat kegembiraan di wajah para murid Istana Huoyun tersebut. Namun, segera, wajah semua orang, termasuk wajah Fang Tianan, menjadi pucat dalam sekejap. Bang, terdengar suara keras. Saat Su Qianqian terus mendekati monster dalam bentuk bola salju, monster bola salju itu tiba-tiba bergerak dan mengambil langkah maju menuju Su Qianqian.
Justru karena langkah inilah aura yang semula milik monster-monster tingkat ketujuh yang telah menghilang sebelumnya tiba-tiba muncul kembali kepada semua orang. Karena Su Qianqian adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar, tekanan aura monster yang dia rasakan di tubuhnya adalah yang paling kuat. Fang Tianan bahkan dapat merasakan bahwa aura monster berbentuk bola salju di Su Qianqian tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia telah mencapai kondisi puncaknya sepenuhnya. Sebaliknya, 6 murid istana Huoyun lainnya, serta Fang Tianan dan 3 lainnya, merasakan penindasan momentum monster itu, yang masih sama persis seperti sebelumnya. Fang Tianan mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya hampir seketika, terus-menerus menahan tekanan dari momentum yang tiba-tiba muncul kembali. Hati-hati, Wang Zongming dari Istana Awan Api berteriak kepada Su Qianqian segera setelah merasakan peningkatan momentum monster itu. Saat ini, meskipun Su Qianqian ingin menjawab, itu tidak mudah. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh tekanan aura monster tingkat ketujuh tingkat akhir, yang tidak diragukan lagi sangat tidak nyaman bagi Su Qianqian, yang hanya berada di ranah alam Yuan Bumi. Tidak peduli seberapa cepat energi nyata di seluruh tubuh diaktifkan, sulit untuk sepenuhnya mengimbangi perasaan menindas dalam momentum tersebut. Su Qianqian hanya bisa melihat keseluruhan tubuhnya, wajahnya memerah karena menahan diri, dan dia mencoba yang terbaik untuk berbalik dan menunjukkan senyuman, tetapi itu sangat sulit. Pada saat ini, Su Qianqian hanya dapat memanfaatkan energi nyata yang diaktifkan untuk menyerang monster bola salju tingkat ketujuh sebelum ia roboh. Dapat dikatakan bahwa murid Istana Huoyun tidak mengambil risiko membiarkan Su Qianqian menjadi anggota pertama yang melakukan tes. Setidaknya, di antara semua anggota, hanya energi atribut bawaan Su Qianqian yang paling selaras dengan lingkungan sekitarnya, bukan? Terlebih lagi, menghadapi monster-monster dalam keadaan bola salju, siapapun dengan sedikit pemikiran akan menebak bahwa atribut bakat monster itu sendiri juga harus dari atribut es. Ku bilang, dalam keadaan seperti ini, kamu tetap harus menyerang, oke? Mukai berbalik dan menatap Fang Tianan, dengan pertanyaan dan keraguan di matanya. Bagaimana saya harus mengatakannya? Fang Tianan memikirkannya dan berkata, bagaimanapun, saya adalah kultivator pertama yang mencoba. Jika saya kembali langsung tanpa mencobanya, saya tidak hanya akan kehilangan wajah Istana Huoyun, tetapi juga tidak akan ada keuntungan apapun, dan itu hanya dapat dianggap sebagai kegagalan di antara kegagalan. Jika saya menyerang sekali dan membiarkan semua orang melihat metode serangan monster bola salju, itu akan membantu anggota yang mencoba selanjutnya. Itu agak terlalu berbahaya. Mukai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Itu belum tentu benar. Fang Tianan berkata tajam ke arah Mukai. Oh, Mukai tertegun sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke murid-murid Istana Huoyun. Benar saja, tepat ketika Fang Tianan selesai berbicara, dua anggota Istana Awan Api yang memiliki kekuatan orang asli alam Tianyuan, Wang Zongming dan Landao, dengan cepat menuju ke arah Su Qianqian. Bang, bang, dua suara. Ketika serangan Su Qianqian benar-benar ditekan oleh monster bola salju raksasa dan hampir tidak dapat tampil, serangan Wang Zongming dan Landao hampir seketika mengubah monster itu menjadi keadaan bola salju sebelumnya. Mencoba membantu Su Qianqian mengungsi dari medan perang secepat mungkin. Ayo pergi, Wang Zongming berteriak kepada Su Qianqian sambil tetap menyerang. Tanpa sadar, Su Qianqian mundur dari tekanan monster tingkat ketujuh. Jika sangat sulit untuk bergerak maju di bawah tekanan momentum yang begitu kuat, akan lebih mudah untuk mundur. Meski begitu, ketika Su Qianqian mundur dari jangkauan serangan monster bola salju, dia tiba-tiba tidak mampu menahan tekanan momentum, fluktuasi aura yang kuat, dan getaran energi sebenarnya di tubuhnya. Puff, terdengar. Setelah Su Qianqian berdiri diam, dia masih mengeluarkan seteguk darah. Dapat dikatakan bahwa tidak mudah untuk menahan momentum monster level 7 akhir. Bahkan Su Qianqian telah mempersiapkan mental sebelumnya, dan mengerahkan seluruh energi di sekitarnya untuk melawan. Namun, setelah monster dalam bentuk bola salju tiba-tiba menunjukkan energinya yang sangat kuat, cedera Su Qianqian diketahui tanpa dapat ditebak. Bagaimana? Kultivator wanita lain di antara murid Istana Huoyun mendekati Su Qianqian pada waktu yang tepat, membantunya, dan bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak ada. Su Qianqian mengerutkan bibirnya, menyekanya dengan tangannya, dan memandang Wang Zongming dan Landao, yang masih dalam jangkauan serangan monster bola salju itu. Anda harus tahu bahwa meskipun Su Qianqian untuk sementara mundur dari lingkaran pertempuran karena tekanan monster tingkat ketujuh, rekannya, Wang Zongming dan Landao, tampaknya telah jatuh ke salju dengan partisipasi aktif mereka bentuk bola. Jika itu terjadi pada awalnya,
Su Qianqian tidak akan mengkhawatirkan kedua temannya. Bagaimanapun, Su Qianqian sangat jelas tentang kekuatan Wang Zhongming dan Landao. Meskipun dari segi kekuatan, dia hanya berada di alam Tianyuan, dan masih ada jarak tertentu antara dia dan monster tingkat ketujuh. Tapi setidaknya ini 2 lawan 1. Dengan kekuatan Wang Zhongming dan Landao, dan variasi serangannya, menghadapi monster tingkat ketujuh seperti menghadapi praktisi tingkat master manusia, akan relatif lebih mudah untuk mundur dengan cepat. Namun, setelah Su Qianqian secara pribadi merasakan kekuatan dan momentum monster berbentuk bola salju, ekspektasinya terhadap Wang Zhongming dan Landao pasti turun drastis. Itu adalah monster tingkat ketujuh yang terlambat. Bahkan di Istana Awan Api, dia sebanding dengan ketua istana. Bisakah Wang Zhongming dan Landao lolos dari serangan monster berbentuk bola salju sendirian? Su Qianqian tidak tahu. Pada saat ini, Su Qianqian melirik Wu Jingji di sampingnya, dan saat berikutnya, dia melihat melewati sosok Wu Jingji dan menuju Fang Tianan. Jika kita mengatakan bahwa Fang Tianan dan 3 lainnya sedang dalam perjalanan mengikuti 7 murid dari Istana Huoyun. Jika mereka bisa berkomunikasi dan berdiskusi, maka ketujuh murid Istana Huoyun tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Di antara 7 murid Istana Awan Api, Wang Zhongming dengan jelas menyebutkan bahwa tingkat kekuatan Fang Tianan juga berada di alam Tianyuan, dan dia juga merupakan makhluk yang telah memadatkan energi kesadaran ilahi. Adapun Mukai dan Gu Yanran di alam Yuan Bumi, dan 7 murid dari Istana Awan Api, mereka tidak terlalu khawatir. Su Qianqian memikirkannya, pada saat seperti itu. Seseorang yang dapat membantu Wang Zhongming dan Landao. Hanya ada Fang Tianan, yang paling kuat di antara yang lain, bukan? Seperti Su Qianqian, mata Fang Tianan saat ini juga menatap Su Qianqian. Bukan itu, Su Qianqian mampu mengungsi dari serangan monster tingkat ketujuh yang berbentuk bola salju. Fang Tianan sangat terkejut. Bukan kecantikan Su Qianqian yang membuat Fang Tianan penasaran. Itu ditempatkan di tubuh Su Qianqian, dan bahkan kemudian, setelah menyebar, kesadarannya sendiri juga jatuh ke tempat Su Qianqian berdiri. Fang Tianan sedikit terkejut melihat Su Qianqian menoleh saat ini. Namun, Fang Tianan dengan cepat memahami rencana Su Qianqian. Namun, dibandingkan menyelamatkan Wang Zhongming dan Landao dari Istana Huoyun, lebih penting jika kita dapat menemukan cara yang tepat untuk mengatasi rintangan ini, bukan? Fang Tianan sepertinya telah menemukan cara yang cocok untuk dirinya sendiri. Mulutnya tidak bisa menahan senyum aneh. Selain itu, apa hubungan hidup atau mati murid Istana Huoyun dengan Fang Tianan? Fang Tianan lebih memperhatikan sejauh mana aura monster berbentuk bola salju yang mengelilingi tubuh Su Qianqian. Saat Wang Zhongming dan Landao menyerang monster dalam bentuk bola salju, alis Fang Tianan tanpa sadar menyatu. Tampaknya selama Anda memasuki jangkauan yang dipertahankan oleh monster bola salju, tidak peduli berapapun tingkat kekuatan Anda akan merasakan tekanan dari monster tingkat ketujuh. Setelah Su Qianqian mundur dari jangkauan serangan monster berbentuk bola salju, atau ketika Wang Zhongming dan Landao tiba-tiba bergabung dalam lingkaran pertempuran, Su Qianqian merasakan penindasan momentum monster itu, dan tiba-tiba, itu berubah menjadi aura ketujuh biasa monster tingkat. Mungkinkah dikatakan bahwa hanya dengan menyerang monster bola salju Anda akan merasakan penindasan auranya yang paling kuat? Dalam keadaan normal, penindasan aura ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kekuatan masing-masing pembudidaya. Fang Tianan bergumam diam-diam. Namun, meski dengan penemuan seperti itu, Fang Tianan masih belum memiliki cara untuk mengatasi level yang dijaga oleh monster bola salju ini. Lagi pula, bagaimanapun juga, jika kamu bisa mengalahkan monster bola salju, kamu pasti bisa melewati level ini. Dan jika dia ingin mengalahkan monster tingkat ketujuh, Fang Tianan tiba-tiba hanya bisa tersenyum pahit dan tidak bisa berkata-kata. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada kekuatan yang mencapai tingkat master. Bahkan Fang Tianan yakin bahwa dia dapat menghadapi monster tingkat ketujuh biasa, tetapi menghadapi monster tingkat ketujuh yang terlambat. Fang Tianan tidak terlalu memikirkannya, dan membuang ide ini dari benaknya. Tianan, biar ku beritahu, kamu telah jatuh cinta dengan gadis kecil ini, kan? Saat Fang Tianan sedang bermeditasi, Mukai, yang berdiri di samping Fang Tianan, menggoda Fang Tianan. Jelas sekali, Mukai juga memperhatikan ekspresi antara Fang Tianan dan Su Qianqian. Fang Tianan kembali sadar dan berkata tanpa daya, "Kakak senior, apa yang kamu bicarakan?" Mukai meliriknya dengan ekspresi lucu di wajahnya. Dalam keadaan seperti itu, kamu masih ingin melihat gadis kecil ini. Sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya. Apakah aku orang seperti itu?
Fang Tianan hanya bisa mengerutkan bibirnya dan berkata, lagi pula, kakak perempuan, kamu sebenarnya memanggilku gadis kecil. Menurutku, di antara kalian berdua, siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda masih belum pasti. Artinya, Tianan, apakah kamu menyukai seseorang yang lebih tua darimu? Gu Yanran, yang berdiri di sampingnya, menambahkan dengan gembira, lagi pula, kamu juga menyukai seseorang yang jauh lebih tua darimu. Fang Tianan benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang apa yang dipikirkan Mukai dan Gu Yanran saat ini. Oke, saya bisa menjelaskannya. Ayolah, kami sama sekali tidak tertarik dengan ini. Mukai menyela kata-kata Fang Tianan dengan sederhana dan berkata, jika kamu sedang dalam suasana hati seperti itu, sebaiknya kamu memikirkannya lebih lanjut. Selanjutnya, kita bertiga, bagaimana caranya lewati pertahanan monster di hadapanku ini? Itulah yang ingin saya katakan, oke. Fang Tianan tiba-tiba menyadari bahwa Mukai dan Gu Yanran sedang menahan sesuatu, sepertinya mereka ingin tetapi tidak tertawa, dan kemudian pikirannya bergerak, berkata, jika tidak, kapan giliran kita bertiga untuk menantang monster ini nanti, untuk menunjukkan ketulusan kita, kedua kakak perempuan akan mencobanya bersama. Kita berdua, Mukai tercengang. Itu benar, Fang Tianan mengangguk dengan serius, karena lawannya adalah seorang kultivator di alam Yuan Bumi, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan melawan monster ini. Terlebih lagi, dia masih memiliki bakat atribut dingin sepertimu, kakak seniormu. Soal energi, kita tidak bisa membiarkan kakak senior bertarung sendirian, kan? Pada titik ini, suara Fang Tianan berhenti, dan kemudian dia melanjutkan, saya pikir kerja sama antara dua kakak perempuan senior sangat diam-diam. Jika saya tidak mengikuti kejadian ini, bukankah itu berarti, hasil akhirnya akan pastinya kalian berdua bertarung bersama? Itu monster tingkat 7. Gu Yanran menghela nafas tanpa mengetahui apa yang dia pikirkan. Bukankah seharusnya yang terkuat di antara kita bertiga yang akan bertarung? Mukai juga melihat ke samping dan berkata dengan ringan. Lagi pula, sebagai satu-satunya kultivator laki-laki di antara kita bertiga, beberapa orang harusnya memberi contoh, bukan? Gu Yanran menambahkan dengan enteng. Maka itu tergantung pada apakah seseorang bersedia bekerja keras untuk dua kakak perempuan kita yang tua dan penuh nafsu. Suara Mukai tampak lebih acuh tak acuh. Namun, ketika Fang Tianan mendengar kata-kata bercanda yang terus-menerus dari Mukai dan Gu Yanran, mereka tidak begitu tenang. Ini juga menua dan kehilangan warna. Fang Tianan tanpa sadar melirik Gu Yanran dan Mukai, seolah ingin melihat di mana istilah penuaan dan kehilangan warna cocok digunakan. Gu Yanran tidak berkata apa-apa lagi, hanya cadar hitam yang menutupi wajah Mukai yang membuat Fang Tianan merasa penasaran. Biar ku beritahu padamu, dua kakak perempuan, pemikiranmu terlalu out of the box, kan? Fang Tianan merenung dan berkata, terutama kakak seniormu, jika kamu benar-benar tidak ingin maju dan bertarung, mengapa tidak? Fang Tianan tiba-tiba tertawa hehe 2 kali. Jika kamu bisa melepas kadarmu, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengambil tempatmu dalam pertempuran, kata kakak perempuan Fang Tianan, dan saat dia berbicara, sudut mulutnya melengkung, tampak semakin bangga. Benar-benar ingin melihatnya. Mukai memandang Fang Tianan dengan serius. Bukan, Gu Yanran berkata dengan aneh di sampingnya, ngomong-ngomong, aku belum pernah melihatnya. Aku juga penasaran. Kata-kata Gu Yanran membuat Fang Tianan tercengang. Kakak senior Gu, kamu juga belum melihatnya. Gu Yanran melirik Fang Tianan, mengapa saya berbohong kepada Anda? Kalau begitu, ini adalah kesempatan yang lebih langka. Fang Tianan segera berkata dengan tegas, ini keputusan yang membahagiakan. Jika kakak seniormu bisa melepas cadarnya, kali ini, biarkan aku dan kakak senior Gu berperang dan menerobos. Itu bukan urusanku. Gu Yanran berkata dengan marah, apapun yang terjadi, akulah yang harus berperang. Tidak peduli apakah aku melihatnya atau tidak. Aku khawatir aku akan membuatmu takut. Pada saat ini, Mukai melirik Fang Tianan dan berkata, jadi, lupakan saja. Saat Fang Tianan bercanda dengan Mukai dan Gu Yanran, situasi antara Wang Zongming dan Landao dari Istana Huoyun tidak begitu damai. Monster bola salju yang besar tidak dapat dibandingkan dengan Wang Zongming dan Landao hanya dalam hal ukuran. Oleh karena itu, keunggulannya adalah jangkauan serangan monster bola salju apapun. Bahkan jika Wang Zongming dan Landao mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan monster tersebut saat ini, sulit untuk sepenuhnya keluar dari jangkauan serangan monster tersebut. Untuk sementara waktu, Wang Zongming dan Landao melepaskan banyak gerakan yang sangat indah, tetapi monster raksasa berbentuk bola salju itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali.
Sebaliknya, Wang Zongming dan Landao sedang mengelak ke kiri dan ke kanan saat ini, terlihat sangat malu. Jika mereka tidak berada di alam Tianyuan, pikir Fang Tianan, bahkan setelah waktu sesingkat itu, luka Wang Zongming dan Landao akan lebih serius daripada luka Su Qianqian. Beberapa murid dari Istana Huoyun memiliki niat untuk bergegas membantu saat ini, tetapi mereka tidak berani melangkah maju karena halangan Wang Zongming. Kamu tidak boleh datang. Ini adalah kata-kata persis Wang Zongming. Monster ini terlalu kuat. Begitu kamu datang, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Lagi pula, tidak semua kultivator di dunia nyata memiliki keberanian untuk menghadapi monster tingkat akhir ketujuh. Jika monster berbentuk bola salju yang dilawan Wang Zongming dan Landao hanya mematuhi tanggung jawab perlindungan dan tidak mengejar dua orang untuk menyerang secara sembarangan, Wang Zongming dan Landao, bahkan dengan budidaya alam Tianyuan. Jadi apa? Di mata monster tingkat ketujuh akhir, pembudidaya alam Grandmaster biasa rentan, apalagi pembudidaya alam Tianyuan. Jika itu adalah murid Istana Huoyun lainnya, saat ini. Meski memang agresif pada saat pertama, itu tidak ada artinya bagi monster tingkat ketujuh dalam bentuk bola salju. Terus terang, itu adalah para pembudidaya alam elemen tanah. Pada saat ini, kecuali mereka menggunakan beberapa serangan khusus, tidak mungkin menyebabkan kerusakan apapun pada monster berbentuk bola salju tingkat ketujuh. Apakah kamu benar-benar belum siap membantu? Kata Mukai saat ini. Dia juga kembali ke ekspresi seriusnya dan berkata kepada Fang Tianan, jika dua orang dari Istana Huoyun gagal, maka kamu tidak berharap Yan Ran dan aku dapat menemukan cara yang cocok untuk menghadapi situasi ini. Biar ku beritahukan padamu, kita bertiga memiliki hubungan yang bermusuhan dan kompetitif dengan mereka. Fang Tianan berbisik kepada Mukai, lagi pula, jika aku naik saat ini, apakah itu akan berhasil? Setidaknya itu bisa membantu. Mukai melihat kinerja Wang Zongming dan Landao dan berkata, lihat, keduanya bisa memastikan keselamatan mereka sendiri. Jika kamu pergi, aku tidak percaya ada bahaya apapun. Kakak seniormu, itu monster tingkat 7. Fang Tianan mengerutkan bibirnya tanpa daya. Dia bergumam, tahukah Anda mengapa orang bernama Su Qianqian terluka? Tahukah Anda mengapa Wang Zongming menghentikan orang lain untuk datang membantu? Mukai menatap Fang Tianan dengan mata terbelalak. Karena pria besar ini adalah monster tingkat 7 akhir. Fang Tianan menunjuk ke bola salju besar itu dan berkata, jangan melihatnya sekarang. Menghadapi serangan Wang Zongming dan Landao, tidak ada pertunjukan yang istimewa, tapi, kakak perempuan, pernahkah Anda memperhatikan bahwa rute serangan Wang Zongming dan Landao selalu berada di perbatasan penjaga monster, dan mereka tidak berani mengambil langkah maju? Hei, menurut apa yang kamu katakan, memang begitu. Mukai mengerutkan kening dan berkata, aku bertanya, mengapa kedua orang ini tidak mengungsi atau melanjutkan penyerangan? Ternyata karena ini. Bahkan Gu Yanran di sampingnya sengaja mengamati proses pertarungan antara Wang Zongming dan Landao saat ini, terutama memperhatikan posisi keduanya. Jadi, nanti, bahkan jika kakak perempuan senior memasuki pertempuran, dia masih harus memahami posisinya setiap saat. Fang Tianan menjelaskan, juga, jangan lihat kalian berdua, ibel yang kamu rasakan sekarang. Binatang itu momentumnya hanya pada tahap awal level ke-7. Begitu Anda memasuki lingkaran pertempuran, Anda akan merasakan kekuatan penuh monster ini, yang merupakan tahap akhir dari level ke-7. Untuk sesaat, Gu Yanran dan Mukai tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Mukai berkata kepada Fang Tianan, karena kamu menghadapi monster tingkat akhir ke-7, apakah kamu masih berpikir hanya mengandalkan Yan Ran dan aku? Bisakah kamu mengalahkan lawan? Kemenangan. Fang Tianan tidak bisa menahan senyum anehnya, dan berkata, jika kita perlu mengalahkan lawan, bahkan jika kita bersepuluh di sini bersatu, kita mungkin tidak memiliki peluang sedikitpun. Kalau begitu ayo, Mukai bertanya dengan ragu-ragu. Kakak seniormu, pikirkanlah, apakah kita pernah mengalahkan rubah putih sebelumnya? Fang Tianan bertanya sambil tersenyum. Maksudmu, kamu telah menemukan kunci untuk menerobos. Mata Mukai tiba-tiba bersinar. Saya tidak tahu, kata Fang Tianan dengan suara rendah, namun, Wang Zongming dan Landao di depan mereka jelas tidak memiliki peluang. Saat dia mengatakan itu, pandangan Fang Tianan terhadap medan perang menjadi tidak menentu. Mukai dan Gu Yanran tidak dapat menebak pikiran Fang Tianan untuk saat ini, jadi mereka hanya bisa mengikuti pandangan Fang Tianan dan melihat ke medan perang. Wang Zongming sedikit lebih baik, dan Landao memiliki banyak kemuliaan di sekujur tubuhnya. Monster level ke-7 tidak mudah untuk dihadapi,
meskipun mereka berdua sangat berhati-hati untuk berada di batas lingkaran pelindung monster tersebut. Energi yang melintas pada saat itu sudah cukup bagi orang sungguhan di alam Tianyuan untuk menanggungnya dengan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, mereka berdua masih perlu memperhatikan serangan monster setiap saat. Suara bang. Sosok Landau tampak terbang, seluruh tubuhnya terbang di udara, dan segera dia mendarat di luar medan perang, dekat dengan tempat 5 murid Istana Awan Api berdiri. Bang, dengan suara, es dan salju di tanah beterbangan. Kali ini, suara itu keluar setelah tubuh Landau mendarat di tanah. Di saat yang sama, Mukai melihat sosok Landau dengan heran dan bertanya dengan suara rendah karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan satu sama lain dan belum menemukan kunci untuk menerobos. Mengapa kedua orang ini tidak mundur di muka? Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka berdua tidak punya cara untuk mundur. Fang Tianan menjelaskan dan berkata, jika tidak, apakah menurutmu orang-orang di Istana Huoyun akan begitu bodoh sehingga mereka mau berkelahi? Putus asa dan biarkan kami bertiga. Apakah kamu menonton dari pinggir lapangan? Fang Tianan sedikit ragu-ragu dan berkata, jika Wang Zongming dapat memanfaatkan kesempatan ini, siapa tahu, dia benar-benar dapat mundur. Ketika Mukai melihat ke arah Wang Zongming, dia melihat sosok Wang Zongming di Landau. Saat dia dibuang, dia menyerang monster berbentuk bola salju. Seluruh orang terbang ke udara, semakin menjauh dari monster besar berbentuk bola salju. Fang Tianan memandang Mukai di sampingnya dengan bangga dan berkata, bagaimana kabarnya? Kuharap mereka berdua bisa terus bertarung. Mukai bergumam tanpa berkata-kata. Fang Tianan memutar matanya dan dengan cepat memahami apa yang dimaksud Mukai. Jika Wang Zongming dan Landau terus melawan monster, bukankah itu berarti Mukai dan Gu Yanran tidak perlu bermain untuk saat ini? Haha, Fang Tianan tanpa sadar tertawa pelan. Kamu masih tertawa, kata Mukai dengan marah. Bukankah aku sudah memikirkan caranya? Fang Tianan dengan cepat menjelaskan, bahkan Wang Zongming dan Landau tidak dapat menembus level ini. Ini menunjukkan bahwa energi kesadaran spiritual sedang dihadapi. Monster berbentuk bola salju ini tidak berpengaruh. Selain itu, bakat atribut dingin sepertinya tidak berguna. Kita semua tahu ini. Mukai menyela, mari kita bicara tentang poin-poin penting. Intinya adalah, kali ini kita mungkin membutuhkan kakak senior Gu untuk bekerja lebih keras. Fang Tianan memandang Gu Yanran. Gu Yanran sedikit terkejut. Jika aura atribut es tidak berpengaruh, lalu bagaimana dengan bakat atribut api? Fang Tianan memikirkannya dan berkata, dari aksi serangan monster-monster tingkat ke-7 ini, saya dapat mendeteksi bahwa apa yang kita lihat sekarang, itu adalah tidak seperti yang sebenarnya. Setidaknya, gerakan serangan Wang Zongming dan Landau belum tentu begitu lemah. Sebaliknya, kekuatan serangan dari alam Tianyuan layak untuk dinantikan. Seluruh tubuhnya tertutup es tebal dan salju. Mukai mengerutkan bibirnya setelah mendengar ini dan bergumam, itu benar-benar mungkin. Nan, maksud Mukai perlu bekerja sama denganku untuk menyerang, dan aku terus mengaktifkan energi atribut api untuk mencairkan es dan salju yang menutupi permukaan lawan. Kata Gu Yanran sambil berpikir. Secara kasar, itulah yang saya maksud. Fang Tianan mengangguk, jika tidak mungkin melakukan apapun, kedua kakak perempuan itu harus mengungsi dari medan perang sesegera mungkin. Kamu telah mengatakan bahwa bahkan Wang Zongming dan Landau tidak dapat mengevakuasi serangan monster itu sendirian. Dengan kekuatan Yanran dan aku, bagaimana kita bisa mengungsi sendiri? Mukai memandang Fang Tianan, tidak bisa berkata-kata. Fang Tianan tersenyum dan berkata, masih ada aku. Benar, aku masih memilikimu. Gu Yanran sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, karena kamu juga tahu bahwa kamu masih di sana, mengapa kamu ingin aku dan Kai mengambil risiko? Yang milikmu meskipun energi atributnya adalah agak berbeda dari bakat atribut api, efeknya harus serupa, kan? Ya, Mukai segera menyetujui. Anda mengira saya tidak ingin mencoba energi atribut yang... Fang Tianan berkata dengan marah, masalahnya adalah jumlah energi sebenarnya di tubuh saya saat ini terlalu kecil, sebaik kamu, kakak senior Gu. Kain Wall. Gu Yanran segera menatap Fang Tianan dengan aneh. Hal utama adalah bagian dari energi sejati di tubuh saya telah diubah menjadi kekuatan bintang. Fang Tianan menjelaskan, jadi, jika kalian berdua gagal, saya akan memasuki medan perang tepat waktu untuk membantu kedua kakak perempuan itu. Yang terakhir satu. Kekuatan bintang. Gu Yanran dan Mukai masing-masing bergumam, dan kemudian mata mereka menjadi lebih tenang saat melihat ke arah Fang Tianan. Setelah esensi sejati diubah menjadi kekuatan bintang,
Bahkan jika Fang Tianan memiliki energi bawaan atribut yang tidak mungkin untuk menunjukkan efek esensi sejati atribut yang murni saat dia menggunakannya. Seperti yang dikatakan Fang Tianan sendiri, jika kita membandingkan energi sebenarnya secara murni, Fang Tianan saat ini bahkan mungkin tidak sebanding dengan Yan Ran kuno. Jika tidak, Fang Tianan akan bersedia berperang sendiri dan mencobanya. Bagaimanapun, mampu bertarung melawan monster level 7 akhir, berbagai pengalaman dan wawasan yang diperoleh jauh lebih besar daripada yang dialami Fang Tianan di beberapa tempat berbahaya. Bertarung melawan monster tingkat 6 jauh lebih mendalam. Sisi Fang Tianan, mereka berdebat siapa yang harus dikirim untuk mencoba melawan. Di sisi lain Istana Huoyun, cedera Wang Zongming tidak serius. Bahkan jika dia diusir, itu adalah pilihannya sendiri. Sebaliknya, tubuh Landau terluka parah. Saat ini, ada teman dari Istana Huoyun. Dia mengeluarkan ramuan penyembuh dan memberikannya padanya. Adapun Wang Zongming, dia memandang Fang Tianan dengan penuh harap. Untuk mengetahui, kali ini upaya Istana Huoyun membuahkan banyak kerugian. 3 orang diberangkatkan sekaligus. Jangankan berkelahi, Su Qianqian dan Landau sama-sama terluka, tentu. Ini belum penting. Yang terpenting adalah meskipun setiap orang telah menemukan beberapa informasi, seperti energi sedingin es, kali ini itu bukanlah kunci untuk menembus level tersebut. Namun, para murid Istana Huoyun masih bingung bagaimana cara melewati level ini dengan benar dan benar-benar bingung. Wang Zongming hanya bisa memandang Fang Tianan dan yang lainnya dengan penuh harap. Adapun murid Istana Huoyun yang tersisa, mereka sedang memperhatikan monster tingkat ke-7 saat ini, karena setelah Wang Zongming mundur, monster itu masih berdiri di tempat yang sama tanpa melangkah maju, menghadap Huoyun, dan para anggota Istana Awan Api ini akhirnya menghela nafas lega. Jika tidak, apa yang dilihat Fang Tianan mungkin adalah pemandangan para murid Istana Huoyun melarikan diri ke segala arah. Ayo pergi, kedua kakak perempuan itu bisa bersiap-siap. Fang Tianan berkata kepada Mukai dan Gu Yanran di sampingnya. Ya, keduanya mengangguk. Segera setelah itu, 7 orang dari Istana Huoyun melihat Mukai berjalan di depan dan Gu Yanran mengikuti di belakang, berjalan menuju monster raksasa berbentuk bola salju. Wang Zongming sedikit mengernyit pada awalnya, seolah dia tidak begitu mengerti mengapa Fang Tianan mengirim 2 orang ini alih-alih mengambil tindakan sendiri. Tahukah Anda, pertarungan sebelumnya antara Wang Zongming dan Landau masih terpatri jelas di benaknya, terutama cedera Landau, yang seharusnya menarik perhatian Fang Tianan sampai batas tertentu. Wang Zongming sendiri tidak yakin apakah dia dan Landau akan mampu menyelamatkan Su Qianqian dari monster itu tepat waktu jika 2 murid dari Istana Awan Api dikirim, bukan hanya Su Qianqian saja. Pada saat ini, Fang Tianan sebenarnya mengirimkan Gu Yanran dan Mukai setelah belajar dari kesalahan masa lalu. Wang Zongming tentu saja ragu. Mungkinkah Fang Tianan telah mencapai kunci untuk menerobos? Hampir sesaat kemudian, Wang Zongming menatap Mukai dan Gu Yanran dengan mata penuh harap. Ketika Mukai mendekati monster berbentuk bola salju tingkat ke-7, dia sudah menstimulasi energi sebenarnya di tubuhnya. Selain itu, mengingat Su Qianqian yang sengaja memancarkan aura sedingin es tidak memiliki efek sedikit pun, Mukai hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk merangsang energi aslinya. Adapun Gu Yanran, seperti Mukai, dia berjalan berkeliling dan bersiap dengan waspada. Berbeda dengan Mukai, meskipun energi sebenarnya dalam tubuh Gu Yanran berputar dengan cepat, lebih banyak energi yang diubah menjadi energi atribut api. Di saat yang sama, bentuk pertahanan Gu Yanran juga dipanggil secara khusus saat ini. Lagi pula, selain mengaktifkan energi atribut api, Gu Yanran hanya bisa mengandalkan Mukai untuk melindungi keselamatannya sendiri. Agar tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada Mukai, efek pertahanan Dharma Gu Yanran sangatlah penting. Setelah melihat aksi Mukai dan Gu Yanran, terutama persiapan yang terakhir, beberapa murid Istana Huoyun juga menunjukkan sedikit antisipasi. Belum lagi Mukai dan Gu Yanran, kombinasi dingin dan berapi-api ini, hanya energi Dharma yang dipanggil oleh Gu Yanran. Sebelumnya, para murid Istana Huoyun tidak memiliki ibel di tingkat ke-7 yang ditampilkan di hadapan binatang itu. Di hati orang-orang ini, ada harapan kemampuan untuk sadar akan penemuan adalah kunci untuk menerobos. Namun, di tengah ekspektasi semua orang, saat Mukai dan Gu Yanran secara bertahap mendekati monster berbentuk bola salju tingkat ke-7, perilaku monster itu sendiri tetap tidak berubah. Hanya berdiri di sana, tampaknya pertarungan sebelumnya dengan Wang Zongming dan Landau hanyalah ilusi semua orang. Namun, monster tingkat ke-7 tidak dapat bergerak karena tugas mereka untuk melindungi mereka, tetapi Mukai dan Gu Yanran harus bergerak maju. Apakah tidak apa-apa? Sambil berjalan,
Mukai bertanya pada Gu Yanran dengan suara rendah. Kamu harus mengambil beberapa langkah ke depan. Gu Yanran merasakan aura energi atribut api miliknya, merenung sejenak, dan berkata, kalau tidak, menurutku meskipun berhasil, efeknya tidak akan terlalu bagus. Ya, Mukai berhati-hati dan terus berjalan perlahan menuju monster itu. Saat ini, bahkan tanpa penjelasan Fang Tianan, Wang Zongming dari Istana Huoyun dapat melihat rencana Fang Tianan. Aura yang disebabkan oleh dingin tidak berpengaruh, jadi apakah kamu akan mencoba menggunakan energi yang disebabkan oleh api? Wang Zongming menyipitkan matanya dan mempertimbangkan apakah dia harus tetap bertahan setelah Mukai dan Gu Yanran gagal, biarkan temanmu mencobanya satu persatu sesuai dengan atribut bakat dan energinya yang berbeda. Namun, Wang Zongming merasa pusing saat memikirkan pengalaman Su Qianqian sebelumnya. Bahkan jika semua orang di Fire Cloud Palace bersedia mencobanya, bahkan di antara 7 orang di Fire Cloud Palace, tidak termasuk mereka yang memiliki duplikat energi atribut bawaan, masih banyak energi atribut Wang Zongming yang tidak sebaik itu sebagai Fang Tianan. Karena sangat berani, dia langsung meminta rekan-rekan muridnya untuk melangkah maju satu persatu. Meskipun monster besar berbentuk bola salju di depan mereka belum melancarkan serangan terhadap kelompok Istana Huoyun, termasuk Fang Tianan dan yang lainnya. Namun jika semua orang terluka, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengungsi. Begitu mereka mengungsi, siapa yang bisa menjamin monster di depan mereka tidak akan mengejarnya? Terobosannya masih berlangsung. Mungkin monster-monster ini masih bisa menjalankan tugasnya menjaga. Setelah Fang Tianan dan yang lainnya mengungsi secara mandiri, tidak ada jaminan monster ini akan menjadi gila dan mengejarnya. Hah! Tiba-tiba, Wang Zongming melihat tubuh Mukai berdiri tepat di perbatasan yang dijaga oleh monster itu. Gu Yanran, yang mengikuti Mukai, sudah menghadapi monster tingkat ke-7, serangan itu melepaskan energi atribut api. Terlebih lagi, yang mengejutkan Wang Zongming adalah saat ini, momentum yang disebarkan oleh monster tingkat ke-7 sepertinya tidak mempengaruhi tindakan Gu Yanran. Yang harus dia lakukan hanyalah menahan Mukai di depan dan menahan aura monster tingkat akhir ke-7. Ini pilihan yang bagus. Wang Zongming bergumam diam-diam, aku hanya tidak tahu apakah serangan dari luar lingkaran pertempuran akan efektif melawan monster. Suara Bang. Suaranya sangat tajam, tapi tidak intens sama sekali. Seolah-olah serangan energi Gu Yanran tidak berpengaruh pada monster tingkat 7 itu. Gu Yanran juga melihat pemandangan ini, sedikit ragu-ragu, dan sepertinya melihat kembali ke arah Fang Tianan. Ketika dia melihat anggukan Fang Tianan, Gu Yanran mau tidak mau menyerang monster tingkat ke-7 dengan energi atribut api lagi. Akhirnya, monster tingkat ke-7 mulai bergerak saat ini. Bang, 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 berlari menuju Mukai dan Gu Yanran. Untuk sesaat, Mukai merasa seolah-olah ada gelombang besar di depannya, mengalir ke arahnya begitu cepat sehingga hampir tidak ada cara untuk menghindarinya. Gu Yanran, yang berdiri di belakang Mukai, memanfaatkan waktu saat ini, dan seolah-olah putus asa, dia menggunakan semua energi atribut api yang terkondensasi di tubuhnya untuk menyerang monster tingkat ke-7. Tepat ketika monster berbentuk bola salju tingkat ke-7 berlari menuju Mukai, Fang Tianan merasa gugup. Kemudian, tubuh Fang Tianan bergegas menuju tempat Mukai berdiri. Namun, saat Fang Tianan berlari, Gu Yanran masih berani. Mengikuti instruksi Fang Tianan, dia dengan cepat menggunakan semua energi api yang dia kumpulkan untuk menyerang monster tingkat ke-7 sekaligus. Karena alasan ini, Fang Tianan diam-diam merasa kesal. Jika monster tingkat ke-7 mendekati Mukai sebelum dia tiba, krisis Mukai pasti akan sangat besar. Bahkan jika Fang Tianan dapat membantu memblokirnya, dengan kekuatan monster tingkat ke-7, kemungkinan Fang Tianan dapat memblokir semuanya sama sekali nol. Yang bisa dilakukan Fang Tianan hanyalah sedikit mengganggu gerakan serangan monster itu. Memikirkan hal ini, Fang Tianan dengan cepat mendekati Mukai sambil dengan cepat memadatkan energi luar angkasa di tubuhnya. Dalam pandangan Fang Tianan, hanya ledakan energi luar angkasa yang dapat menyelamatkan Mukai tepat waktu. Namun, saat Fang Tianan mengambil beberapa langkah ke depan dan tidak menyadari serangan monster tingkat ke-7, yang juga secara bertahap mengembun, terdengar ledakan yang keras. Pukulan terakhir Gu Yanran, energi atribut api, akhirnya mengenai tubuh monster tingkat ke-7. Dan dengan raungan besar ini, semburan kepingan salju tiba-tiba meledak dari monster tingkat ke-7. Ini adalah, mata Wang Zongming dari Fire Cloud Palace melebar dalam sekejap, menatap monster tingkat ke-7 dengan tidak percaya. Sepertinya ada sesuatu yang aneh sedang terjadi pada monster ini. Di saat yang sama, murid Istana Huoyun yang tersisa,
yang sedang melihat monster tingkat ketujuh, juga melebarkan mata mereka. Bahkan jika Fang Tianan yang mendekat dengan cepat. Pada saat ini, Fang Tianan menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian, Fang Tianan merasakan ledakan kegembiraan. Kakak seniormu, kakak senior Gu, cepat kembali. Fang Tianan berteriak kepada dua kakak perempuan di depannya. Sambil berteriak, Fang Tianan masih jauh dan melancarkan serangan ke monster tingkat ketujuh. Jika Fang Tianan tidak mengendalikan kekuatan ruang, Fang Tianan hanya dapat mengandalkan energi Dharma jika ingin melakukan serangan jarak jauh. Namun, dengan kekuatan luar angkasa, Fang Tianan tidak mengkhawatirkan masalah jarak. Hanya saja intensitas serangannya akan sedikit melemah. Alasan mengapa Fang Tianan memutuskan adalah membiarkan Gu Yanran berdiri di belakang Muka Yi dan menyerang monster tingkat ketujuh dengan energi atribut api. Bukankah karena Gu Yanran memiliki Dharma? Padahal yang dimiliki Gu Yanran hanyalah bentuk pertahanan. Jika kita benar-benar membandingkan metode ofensif, niscaya metode defensif kalah dengan metode ofensif. Namun, Gu Yanran tidak memerlukan keterampilan atau gerakan tempur yang canggih. Dia hanya menggunakan energi atribut api untuk menyerang. Dan energi luar angkasa Fang Tianan menyerang cahaya. Dibandingkan dengan serangan energi atribut api murni Gu Yanran, serangan ini jauh lebih cepat. Hampir saat Fang Tianan melancarkan serangannya, monster tingkat ketujuh juga melancarkan serangan pertamanya. Suara bang. Di depan monster besar berbentuk bola salju itu, ada cahaya cemerlang. Itu segera meledak. Karena kekuatan luar angkasa Fang Tianan, cahaya ini tidak menyebar ke segala arah, tetapi tampaknya semuanya terkondensasi di ruang kecil di depan dada monster-monster tingkat ketujuh, dan terus-menerus ditelan dan menghilang. Dapat dikatakan bahwa dampak serangan kekuatan luar angkasa ini hampir seluruhnya terjadi pada monster level ketujuh. Aum, sebuah suara. Monster berbentuk bola salju tingkat ketujuh akhirnya mengeluarkan raungan marah untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, energi atribut api yang digunakan Gu Yanran untuk menyerang monster itu sepertinya akhirnya menunjukkan efeknya saat ini. Ukuran monster besar tingkat ketujuh itu tampak mengembang dalam sekejap. Segera setelah itu, jejak noda air muncul di tempat di mana banyak es dan salju dibombardir oleh serangan energi Gu Yanran. Kemudian, setelah kekuatan luar angkasa Fang Tianan dan energi serangan monster-monster tingkat ketujuh bertabrakan satu sama lain, cahaya energi yang dipancarkan secara bertahap mencairkan es dan salju yang menutupi tubuh monster-monster tingkat ketujuh sedikit demi sedikit. Segera, saat monster tingkat ketujuh itu berlari, tubuh bulat berbentuk bola salju di sekujur tubuhnya dan es putih serta salju di permukaannya berjadewa dengan cepat saat monster itu berlari. Wow, sebuah suara. Sejak tumpukan salju pertama bercampur es dan salju jatuh dari monster tingkat ketujuh ke tanah, saat berikutnya, terdengar suara desir yang tak terhitung jumlahnya, dan saat monster tingkat ketujuh berlari, dan suaranya menjadi lebih keras dan lebih keras. Pada saat itulah Gu Yanran segera mulai mengungsi. Tempat di mana Gu Yanran berdiri benar-benar berada di luar batas yang dijaga oleh monster tingkat ketujuh, jadi mundurnya Gu Yanran relatif mudah. Sebaliknya, Muka Yi yang berdiri di depan Gu Yanran bisa dikatakan selalu memainkan peran menarik perhatian monster-monster tingkat ketujuh dan mempertahankan aura kuat monster-monster tingkat ketujuh. Dalam keadaan normal, Muka Yi, seperti Gu Yanran, belum masuk jauh ke dalam jangkauan yang dilindungi oleh monster-monster. Namun, pada saat ini, monster tingkat ketujuh sedang berlari menuju Muka Yi. Dan tampaknya saat monster tingkat ketujuh berlari, tekanan dari momentum monster yang dirasakan Muka Yi secara bertahap semakin kuat. Pada saat ini, Muka Yi akhirnya menyadari secara langsung bahwa Su Qianqian tidak hanya gagal menyerang dengan gerakannya sendiri di bawah tekanan monster-monster tingkat ketujuh, tetapi dia juga merasa terluka karena serangan energi. Bukan karena Muka Yi tidak ingin pergi bersama Gu Yanran setelah dia dievakuasi, tetapi karena tekanan dari monster level 7 akhir itulah Muka Yi tidak memiliki kemampuan untuk kembali bahkan jika dia menginginkannya. Perasaan ini membuat Muka Yi merasa sangat tertekan. Itu seperti perasaan yang dirasakan Muka Yi ketika dia bertemu dengan beberapa penguasa istana-istana bintang untuk pertama kalinya di gerbang gunung Istana Bintang. Tidak, tepatnya, pada saat itu, Muka Yi pasti bisa merasakan penindasan dan kekuatan dari penguasa Istana Bintang, tetapi tekanan pada Muka Yi dari penguasa Istana Bintang tidak ada niat membasmi. Sebaliknya, monster tingkat 7 akhir saat ini tampaknya terstimulasi oleh serangan Gu Yanran dan Fang Tianan, dan tiba-tiba menjadi ganas. Di bawah pengaruh momentum yang tersebar, hampir tidak ada perbedaan. Posisi di mana Muka Yi berdiri secara alami adalah yang pertama dipukul dan tidak ada cara untuk menghindarinya.
Tubuhnya sangat kecil. Saat monster tingkat ketujuh berlari, es dan salju yang menutupi tubuhnya hampir rontok, dan akhirnya menampakkan bentuk aslinya, yang sedikit lebih besar dari binatang manusia, beruang hitam. Wang Zongming dari Istana Awan Api mau tidak mau terlihat aneh ketika dia melihat monster itu. Namun, murid-murid Istana Bintang benar-benar luar biasa. Bukan karena Mukai dan Gu Yanran cukup berani, atau bahkan Wang Zongming tidak dapat memahami serangan Fang Tianan, tetapi karena Fang Tianan dan dua orang lainnya hanya melakukan satu upaya, dan mereka semua ada di depan mereka monster itu muncul. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh para murid Istana Huoyun meskipun 3 orang diberangkatkan. Kakak senior Wang, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk maju dan membantu? Long Aotian, yang berdiri di samping Wang Zongming, menyarankan, ini adalah kesempatan bagus. Tidak, Wang Zongming mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, monster-monster berada dalam kondisi paling kejam saat ini. Jika mereka bertiga dapat menahan gelombang serangan pertama, kita akan naik lagi. Benar, kami tidak memiliki cukup tenaga di sini, terutama ketika kakak senior Su dan kakak senior Landao sama-sama terluka. Wu Jingji dari Fire Cloud Palace berkata, jika kami tidak sepenuhnya yakin, lebih baik kami menunggu dan melihat apa yang terjadi. Bukankah mereka pernah datang untuk membantu sebelumnya? Kalimat terakhir ini sepertinya mengganggu Fang Tianan. Meskipun dia memiliki kemampuan menyerang dari jarak jauh, dia tidak membantu Wang Zongming dan Landao sebelumnya. Tampaknya juga meyakinkan beberapa rekan Istana Awan Api yang siap melakukannya bergerak. Oke, kalau begitu mari kita ikuti saran kakak senior Wang. Long Aotian berpikir sejenak dan merenung. Meskipun ini adalah kesempatan bagus saat ini, monster tingkat ketujuh baru saja mengungkapkan prototipenya, tapi, secara relatif, saat ini, kekuatan serangan monster yang harus ditahan juga sangat besar. Jika seorang murid Istana Awan Api bergegas maju, dia akan menderita kerusakan yang tidak perlu. Adapun Fang Tianan dan 3 lainnya. Akankah murid-murid Istana Huoyun benar-benar peduli dengan kehidupan ketiga orang ini? Bahkan Fang Tianan tidak menaruh harapannya untuk menyelamatkan Mukai pada sekelompok orang dari Istana Huoyun. Kecuali Mukai memiliki kunci untuk menerobos saat ini, jika tidak, jika dia menempatkan dirinya pada posisinya, Fang Tianan tidak akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, Fang Tianan mempercepat dan bergegas menuju Mukai hampir dalam sekejap. Terlebih lagi, bahkan ketika Gu Yanran kembali dan melewati Fang Tianan tidak punya waktu tambahan untuk berbicara dengannya dengan sopan dan langsung melompat lebih. Mukai hampir menyaksikan tanpa daya saat monster tingkat ketujuh itu berangsur-angsur berubah dari bola salju besar menjadi beruang abu-abu hitam. Namun, aura yang ditekan oleh beruang itu tidak berubah saat ukuran lawannya mengecil, tetapi menjadi semakin kuat. Mukai ingin mengaktifkan energi sebenarnya di tubuhnya untuk menahan momentum mengejutkan ini. Namun, ini benar-benar berbeda dari situasi sebelumnya. Energi nyata yang dirangsang oleh Mukai hanya dapat memastikan bahwa Mukai mempertahankan kesadaran yang jernih, tetapi tidak dapat melakukan tindakan pencegahan apapun. Formasi pedang besi hitam. Mukai secara alami menantikan kemunculan formasi pedang besi hitam. Bahkan serangan pedang kecil di formasi pedang besi hitam mungkin tidak dapat melukai beruang grizzly di depannya, namun dapat mengganggu lawan kecepatan maju. Namun, Mukai tersenyum pahit dan mengerucutkan bibirnya, yang menjadi keinginan mewah, apalagi memanggil formasi pedang besi hitam. Saat ini, Mukai merasa sedikit menyesal. Mengapa dia segera memanggil formasi pedang besi hitam ketika dia berdiri di sini? Aum, sebuah suara. Saat berlari, beruang grizzly menemukan bahwa es dan salju yang menutupi tubuhnya telah mencair, dan cahaya ganas di matanya menjadi semakin kuat. Mukai yakin jika dia menunggu sampai beruang grizzly datang ke sisinya dan mengangkat tangan dan kakinya, dia akan musnah menjadi abu. Jika masih ada kesempatan untuk berteriak, Mukai berpikir saat ini, dia pasti akan berteriak Fang Tianan. Dari sudut pandang Mukai, dalam situasi ini, Fang Tianan tampaknya menjadi satu-satunya. Hanya dengan begitu dia bisa menghadapi serangan beruang grizzly tingkat 7. Saat Fang Tianan sedang berlari, dia melihat beruang grizzly itu sepertinya mendekati Mukai sambil terus-menerus mengumpulkan energi di tubuhnya. Tekanan yang dihasilkan pada momentum itu tampak seketika. Ia menyebar, bukan hanya terbatas pada area yang awalnya dijaga oleh beruang grizzly. Alhasil, Gu Yanran yang baru saja dievakuasi tiba-tiba merasa kecepatannya melambat. Segera setelah itu, ketujuh murid Istana Huoyun. Dalam sekejap, ekspresinya berubah. Su Qianqian dan Landao, yang sudah terluka, bahkan lebih tak tertahankan lagi. Selama ini,
wajah mereka yang semula pucat berubah menjadi putih hampir seluruhnya. Ada juga perasaan Qian yang samar. Terutama Landao, trauma yang dideritanya sebelumnya relatif parah. Sekarang, dia tiba-tiba merasakan penindasan yang kuat dari monster level 7, dan nafas tertekan di dadanya sepertinya berlangsung sesaat. Seolah-olah itu akan membasminya, sebagai upaya terakhir, Landao menekan ketidaknyamanan batinnya dan memuntahkan seteguk darah untuk menenangkan pikirannya yang hampir stagnan. Pergilah, Wang Zongming dari Istana Huoyun ingin mengingatkan teman-temannya saat ini bahwa mereka dapat mundur lebih jauh, tetapi ada satu kata pergi. Sebelum dia selesai berbicara, aura siulan monster itu memaksanya melakukan yang terbaik untuk melawan. Meskipun beberapa murid dari Istana Awan Api di dekatnya telah mendengar teriakan Wang Zongming, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, dia segera meninggalkan tempat itu. Aduh, Wang Zongming tampak sedikit lebih percaya diri karena kekuatannya, yang sudah berada di alam Tianyuan, di bawah tekanan monster tingkat ke-7. Selama dia tidak diserang dari depan oleh monster, Wang Zongming bahkan tidak akan bisa berjalan. Jika perlu, dia juga bisa melancarkan beberapa serangan balik dengan tepat. Namun, menghadapi 6 rekan di sekitarnya, terutama Su Qian dan Landao, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendukung Su Qian dan Landao, dan pertama-tama mengirim kedua orang ini keluar dari jangkauan momentum beruang grizzly. Sisanya hanya bisa dilihat oleh Fang Tianan dan 3 lainnya. Untuk alasan ini, Wang Zongming memperhatikan secara khusus arah Fang Tianan saat ini. Dan bagaimana dengan Fang Tianan saat ini? Tepat ketika momentum beruang grizzly mencapai puncaknya, ia hampir dengan cepat tiba di belakang Mukai, yang setara dengan tempat di mana Gu Yanran awalnya berdiri. Jika pada awalnya karena jarak yang terlalu jauh, Fang Tianan hanya bisa menggunakan kekuatan ruang, maka pada saat ini, semua metode serangan Fang Tianan sepertinya telah dilepaskan. Setelah banyak pertimbangan, Fang Tianan terus mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya untuk menahan tekanan momentum monster itu. Selain itu, dia dengan erat memegang pedang panjang di tangannya, dan dengan suara dentang, terdengar cahaya pedang, dengan cepat melewati tubuh Mukai dan menuju ke arah beruang grizzly. Hampir pada saat tubuh Fang Tianan dan tubuh Mukai berpotongan, tangan Fang Tianan yang lain menarik tangan Mukai. Mukai merasa seolah-olah tubuhnya ditarik oleh kekuatan besar dalam sekejap, menyebabkan dia terhuyung mundur tanpa sadar. Hei, bisakah kamu bergerak? Mukai tertegun. Segera, Mukai menyadari bahwa dalam garis pandangnya, sosok Fang Tianan membantunya menahan tekanan sebagian besar aura monster, dan dia masih bergegas menuju beruang grizzly. Mukai merasa tercerahkan, dan tanpa sadar sudut mulutnya sedikit melengkung. Memanfaatkan kekuatan tubuhnya yang terhuyung mundur, Mukai secara alami tahu bahwa saat ini, dia harus meninggalkan area yang sepenuhnya diselimuti oleh aura monster itu sesegera mungkin. Justru karena kontak langsung dengan monster tingkat ke-7 akhir itulah Mukai menjadi lebih sadar bahwa begitu seorang kultivator alam elemen tanah seperti dia memilih untuk tinggal, bahkan jika dia memanggil formasi pedang besi hitam, itu hanya sebuah beban. Ketika Mukai dan Gu Yanran bertemu dengan klan makhluk roh di area inti Yunlojian, mereka segera pergi di bawah bimbingan Fang Tianan. Fakta membuktikan bahwa di saat-saat kritis, semakin banyak ibu mertua dan ibu mertua, mereka akan semakin sial. Dengan bantuan tubuhnya sendiri, Mukai langsung menyingkirkan aura monster urutan ke-7, dan kemudian dengan cepat mengaktifkan energi aslinya, sambil mundur dan bergabung dengan Gu Yanran. Saat ini, mereka berdua hanya melirik ke arah Fang Tianan. Tampaknya konfrontasi head-to-head pertama antara Fang Tianan dan beruang grizzly tingkat ke-7 telah berakhir. Tubuh Fang Tianan, pada saat ini, benar-benar terbang terbalik. Beruang grizzly tingkat ke-7 yang awalnya berlari tiba-tiba berhenti dan menatap Fang Tianan dengan tatapan agak ragu-ragu di matanya, seolah ingin melanjutkan serangan, tetapi juga tampaknya memiliki beberapa keraguan. Mungkinkah Tianan telah menemukan kunci untuk menerobos? Hati Mukai tiba-tiba tergerak. Adapun 7 orang di Istana Huoyun, saat ini, mereka benar-benar hilang dari pandangan Mukai. Jika Fang Tianan berhasil menembus penghalang, tidak perlu mundur saat ini. Jika Fang Tianan gagal menerobos, akan ada 7 murid di Istana Huoyun, dan 2 di antaranya masih terluka. Begitu Fang Tianan bisa menyingkirkan beruang grizzly tingkat ke-7 dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, maka apa yang menunggu para murid Istana Awan Api pasti bukan hal yang baik. Bagi Mukai dan Gu Yanran, tidak banyak perbedaan antara mengungsi lebih awal dan mengungsi lebih lambat. Yanran, menurutku kita harus menunggu di sini. Mukai berkata kepada Gu Yanran di sampingnya, aku tidak tahu,
Tianan benar-benar punya cara untuk melewati level ini. Lihat, kondisi beruang grizzly sepertinya sangat aneh. Mungkinkah kekuatan bintang benar-benar dibutuhkan? Pikiran Guyanran langsung teringat analisis Fang Tianan sebelumnya tentang faktor kunci di level ini. Apa maksudmu? Mata Mukai langsung bersinar. Tianan menyerang monster itu total 2 kali. Pertama kali, terlihat jelas bahwa energi luar angkasa yang digunakan melelehkan es dan salju yang menutupi monster itu, tapi sepertinya juga menyebabkan monster itu gemetar. Kemarahan binatang itu. Kali ini, Tianan menggunakan keterampilan pedang, yang pasti diaktifkan oleh kekuatan bintang. Oleh karena itu, kekuatan bintang mungkin menjadi kuncinya kali ini. Itu benar-benar mungkin. Mukai ingat bahwa ketika dia menghadapi rubah putih sebelumnya, dia menggunakan energi kesadaran ilahi. Sekarang, menghadapi monster tingkat ke-7, masuk akal untuk menggunakan kekuatan bintang. Namun, ekspresi Mukai segera menjadi sedikit tidak berdaya, dan dia berkata sambil tersenyum masam 2 level pertama saja sudah membutuhkan kesadaran ilahi dan kekuatan bintang. Jika ada level berikutnya, seperti apa jadinya? Daripada mengkhawatirkan faktor kunci untuk melewati level tersebut, lebih baik khawatir tentang monster kuat seperti apa yang akan muncul jika level tersebut masih dilewati. Guyanran merenung dan berkata, tingkat kekuatan rubah putih, antara level ke-6 dan ke-7, kekuatan beruang grizzly ini telah meroket hingga akhir level ke-7. Bisakah dikatakan bahwa akan ada monster level 8 di masa depan? Tingkat ke-8. Suara Mukai sepertinya menjadi lebih keras dalam sekejap. Kekuatan macam apa monster tingkat 8 itu? Kekuatan beberapa penguasa istana di Istana Bintang hanya berada di tingkat ke-7 akhir. Monster tingkat 8 pasti berada di puncak seluruh benua. Selain itu, Mukai juga secara tidak sadar berpikir bahwa jika memang ada monster tingkat 8 yang menjaga tempat warisan ini, apa yang akan terjadi? Jika ingin memperoleh warisan seperti itu, bagaimana seorang kultivator bisa mendapatkannya? Itu monster tingkat 8. Meskipun belum ada monster tingkat 8 yang muncul, selama masih ada monster yang muncul di masa depan, mereka pasti akan lebih kuat daripada beruang grizzly tingkat 7 di depan mereka. Dari sudut pandang Mukai, itu tidak masuk akal. Semakin dalam Anda pergi, semakin lemah monsternya, bukan? Saat pedang panjang di tangan Fang Tianan bertabrakan dengan kekuatan serangan beruang grizzly tingkat ke-7, Fang Tianan merasakan ada kekuatan besar yang ditransmisikan melalui tubuh pedang. Fang Tianan buru-buru mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya untuk segera mempertahankan diri. Fang Tianan tahu betul bahwa lawan yang dia lawan adalah monster level 7 akhir. Oleh karena itu, Fang Tianan tidak pernah berpikir bahwa jurus pertamanya, pedang cahaya, akan meraih kemenangan. Rencana Fang Tianan hanyalah menggunakan kecepatan cahaya pedang untuk melompati Mukai, dan kemudian membantu Mukai melarikan diri dari medan perang. Adapun serangan selanjutnya, secara alami memang benar. Jika ada sedikit keraguan di hati Fang Tianan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa trauma yang diderita Fang Tianan akan lebih serius ketika menghadapi lawan seperti monster tingkat ke-7. Oleh karena itu, ketika Fang Tianan menggunakan keterampilan pedang-pedang cahaya, kecuali untuk mendorong Mukai di belakangnya, sisa waktunya, dia berkonsentrasi tidak hanya untuk mengaktifkan bintang-bintang di tubuhnya, dia juga menyebarkan energi spiritualnya sendiri ke menghadapi serangan beruang grizzly. Fang Tianan juga bersiap menghadapi energi yang keluar dari telapak tangan beruang grizzly dan tiba-tiba memasuki tubuhnya. Meskipun seluruh orang terbang terbalik di udara, Fang Tianan tetap tenang dan tenang. Pertama, gunakan pergerakan kekuatan bintang untuk melemahkan invasi cepat energi ini. Kemudian, gunakan kekuatan ruang untuk menyebarkan seluruh energi sebanyak mungkin secara bertahap. Dengan cara ini, tubuh Fang Tianan tampaknya telah membentuk medan perang kedua, dengan 2 kekuatan di meridian Fang Tianan, kekuatan bintang dan kekuatan luar angkasa. Terus-menerus menolak invasi energi. Namun yang mengejutkan Fang Tianan bukanlah kondisi di dalam tubuhnya, melainkan luka di dalam tubuh Fang Tianan. Ini tidak serius, jika Fang Tianan diberi waktu untuk pulih, Fang Tianan yakin dia bisa mencapai kondisi puncaknya dan terus menghadapi serangan beruang grizzly. Saat itu, antara Fang Tianan dan beruang grizzly. Tanpa kehadiran Mukai, Fang Tianan tidak keberatan sama sekali dan mengaktifkan senjata spiritual di kartu batas, Infinite Bell, untuk menyerang. Pada saat yang sama, api ilahi Fang Tianan juga akan ada pada saat ini. Terlampir pada senjata spiritual. Fang Tianan hanya ingin menahan serangan beruang grizzly itu sejenak, lalu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kalahkan beruang grizzly di depanmu. Itu adalah sesuatu yang dipikirkan Fang Tianan. Namun, ketika tubuh Fang Tianan terbang terbalik di udara,
dia tampak ragu-ragu saat melihat beruang grizzly muncul. Fang Tianan tiba-tiba merasa seolah dia memahami sesuatu. Dia segera menghentikan pergerakan kekuatan luar angkasa, dan sekaligus, semua kekuatan bintang di dantian bawahnya meledak. Boom! Terdengar, seolah-olah bola energi murni yang terdiri dari kekuatan bintang tiba-tiba meledak di ruang sekitar Fang Tianan. Aura yang menyebar semuanya dipenuhi dengan energi kekuatan bintang. Pada saat yang sama, beruang grizzly, yang berada di akhir level ke-7, menatap tajam ke arah Fang Tianan, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat dia masih tinggal. Mukai dan Gu Yanran sedang menunggu, serta Wang Zongming dari Istana Huoyun, yang membantu Su Qianqian dan Landau lebih jauh, dan bergegas kembali. Waktu, seolah-olah pada saat ini, tiba-tiba berhenti. Aum, auman panjang. Beruang grizzly, yang berada di akhir level ke-7, mengulurkan tangannya dan menepuk dadanya terus-menerus. Dampak dari energi yang tersebar membuat Fang Tianan terhuyung mundur beberapa langkah begitu dia mendarat di tanah. Bahkan Wang Zongming, yang sedang bergegas ke sini, tanpa sadar berhenti bergerak maju saat ini. Belum lagi Mukai, Gu Yanran, dan 4 murid Istana Huoyun lainnya yang berdiri di sana. Pada saat inilah terdengar suara pop, dan beberapa orang merasakan sesak di dada mereka, sementara yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah yang tertahan. Di kaki beruang grizzly tingkat ke-7, badai yang seluruhnya terdiri dari es dan salju bergulung, tampaknya berpusat pada beruang grizzly, secara bertahap menenggelamkan beruang grizzly. Dari sudut pandang Fang Tianan, seluruh tubuh beruang grizzly saat ini sepenuhnya dikelilingi oleh badai es dan salju. Jika Fang Tianan tidak bisa melihat beruang grizzly berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, Fang Tianan bahkan akan meragukan apakah keberadaan beruang grizzly itu hanyalah ilusi. Terutama aura monster tingkat ke-7 milik beruang grizzly menghilang sepenuhnya dalam sekejap, yang membuat Fang Tianan tanpa sadar menggosok matanya. Ini, Fang Tianan melihat ke depannya. Ketika badai es dan salju, dengan cara yang relatif terkonsentrasi, sepenuhnya berpusat di tempat beruang grizzly berdiri, terus bergulung, berputar, menjerat, dan naik, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Fang Tianan melihat pemandangan yang kami tiba adalah sebuah bola salju besar. Kemudian, tepat sebelum Fang Tianan sadar kembali, bola salju besar ini tiba-tiba bang. Bang, bang. Tianan, suara Mukai terdengar setelahnya. Fang Tianan menoleh ke belakang dan melihat Mukai dan Gu Yanran berlari cepat menuju tempatnya berdiri. Pada saat yang sama, keempat murid Istana Huoyun yang tinggal di tempat juga tiba-tiba bersorak pada saat ini. Ekspresi gembira mencerminkan kegembiraan melarikan diri dari kematian setelah beruang grizzly tingkat ke-7 pergi, dan juga fakta bahwa Fang Tianan telah pergi, menemukan kunci untuk menerobos, dan kegembiraan akhirnya berhasil menerobos. Mungkin, hanya pada saat ini, beberapa murid Istana Huoyun merasa lebih beruntung atas kerjasama yang mereka harapkan dengan Fang Tianan dan 3 lainnya. Ketika Fang Tianan melihat Wang Zongming, yang masih sedikit terkejut dan sedikit tidak percaya, melihat segala sesuatu di depannya, sudut mulut Fang Tianan tiba-tiba melebar dan dia sedikit tersenyum padanya. Wang Zongming tertegun sejenak, seolah dia tidak mengharapkan ekspresi Fang Tianan saat ini, dan kemudian ada sedikit rasa malu. Ayo pergi. Fang Tianan menoleh ke arah Mukai dan Gu Yanran yang tiba dan berkata, kakak senior, kali ini, aku perlu merepotkanmu untuk memimpin. Bagaimanapun, meskipun Fang Tianan dan 7 orang dari Istana Huoyun berada dalam hubungan kerjasama, bukan Fang Tianan dan 3 orang lainnya yang ingin mereka tetap tinggal saat ini dan bahkan membantu membawa kembali Su Qianqian dan Lando untuk melakukan. Paling-paling, Fang Tianan dan mereka bertiga bergegas sekuat tenaga, meninggalkan 7 orang dari Istana Huoyun mengejar mereka. Seolah-olah Fang Tianan dan 7 orang dari Istana Awan Api telah bertukar posisi sejak mereka bertemu rubah putih hingga beruang grizzly di akhir tingkat ke-7. Tianan, aku benar-benar memilikimu. Saat dia berjalan, Mukai berkata sambil tersenyum, jika aku mengetahui hal ini, kamu seharusnya langsung mengaktifkan kekuatan bintangmu untuk menghadapinya segera setelah kamu muncul. Setidaknya, ini cara dengan melakukan itu, kita bisa menghindari krisis, kan? Siapa yang menyangka dalam situasi seperti itu? Fang Tianan tidak bisa menahan bibirnya dan berkata dengan marah, selain itu, kakak seniormu, kamu relatif beruntung bisa berjalan ke sini dengan selamat, bukan? Dari sudut pandang kecil, Fang Tianan mendorong Mukai dan berhasil membebaskannya dari tekanan monster tingkat ke-7. Dan berbicara dari sudut pandang yang besar, jika Fang Tianan secara tidak sengaja melacak jejak kaki di salju dan bergegas bergabung dengan Mukai dan Gu Yanran, dia akan mampu menerobos hanya dengan mengandalkan 9 orang lainnya di salju.
Level ini hampir mustahil. Oke, aku akan membuatmu bangga kali ini. Mu Kai sepertinya sudah memikirkannya. Di antara kelompok itu, Fang Tianan adalah orang yang mengumpulkan kekuatan bintang dan hanya bisa berkata tanpa daya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Saya pikir kami perlu bersiap menghadapi masa-masa yang lebih sulit. Apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda tahu, saat ini, Fang Tian dan kelompoknya yang beranggotakan 3 orang dipimpin oleh Mu Kai. Susunan pedang besi hitam di tubuh Mu Kai kembali ke perasaan siap bergerak setelah beruang grizzly tingkat ke-7 pergi. Selain itu, Mu Kai juga menemukan bahwa sumber daya tarik formasi pedang Xuanti tidak pernah berubah posisinya. Bahkan jika Mu Kai tidak mengikuti kelompok dari Istana Huoyun pada awalnya, pada akhirnya kedua belah pihak akan berkumpul di tempat yang sama. Tidak ada penemuan, tapi ada beberapa spekulasi. Mu Kai berbisik tentang kekhawatirannya tentang kemungkinan munculnya monster tingkat 8. Fang Tianan merenung dan berkata terlepas dari apakah ada monster tingkat 8 atau tidak, karena kita telah datang ke sini, tidak mungkin untuk menyerah begitu saja. Yang terburuk adalah, ketika kita sampai di sana. Ekspresi Fang Tianan bergerak sedikit, dia menoleh untuk melihat ke belakang mereka bertiga, melihat, dan kemudian berkata, mereka sudah mengikuti, jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan kita bertiga. Kita pasti bisa menemukan pembantu. Tolong, ekspresi wajah Mu Kai agak aneh. Apakah maksudmu bergabung dengan mereka, atau membiarkan mereka bertarung di garis depan pada saat yang tepat? Kemudian, dalam sekejap, Mu Kai dan Fang Tianan tersenyum diam-diam. Bahkan Guyanran, yang tidak banyak menyela, sepertinya menyadari niat Fang Tianan. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Fang Tianan dan Guyanran mengikuti Mu Kai dan berjalan cepat di dunia bersalju. Terlepas dari apakah 7 anggota Istana Awan Api berpengaruh pada Fang Tianan dan yang lainnya, Fang Tianan dan kelompoknya tidak memperlambat waktu untuk menunggu pihak lain. Di antara 7 murid Istana Huoyun, hanya 2 yang terluka parah. Sisanya mampu menampilkan kekuatan penuh mereka. Meskipun Su Qianqian dan Landau yang terluka kemungkinan besar tidak akan kembali ke kekuatan penuhnya dalam waktu singkat dengan bantuan obat mujarab, masih mudah untuk mengatasi kesibukan tersebut. Oleh karena itu, selama percakapan bercanda antara Fang Tianan dan Mu Kai, 7 orang dari Istana Huoyun menyusul tanpa menyadarinya. Pokoknya, mari kita tunggu sampai kita naik ke level berikutnya dan lihat bagaimana situasinya. Fang Tianan berbisik kepada Mu Kai, dan setelah itu, topik tidak berlanjut di antara mereka bertiga. Fang Tianan tidak dapat menjamin bahwa meskipun mereka bertiga jauh dari murid Istana Huoyun, mereka mungkin masih diperhatikan oleh Wang Zongming dari Istana Huoyun jika mereka berbicara dengan suara rendah. Terlebih lagi, sebelumnya kedua pihak telah menentukan citra kerja sama bersama. Saat ini, Fang Tianan tidak dapat menggunakan energi spiritualnya untuk mengisolasi eksplorasi pihak lain. Setelah melepaskan niat untuk melanjutkan diskusi, Fang Tianan secara tidak sadar mulai merasakan arah tujuan kelompoknya. Jika saat pertama kali memasuki dunia yang tertutup salju ini, Fang Tianan hanya berjalan di tengah dan ingin lewat dengan cepat, maka saat itu ia mengikuti jejak kaki yang tertinggal di salju. Fang Tianan hanya menantikan untuk menemukan sesuatu yang berarti. Sekarang, Fang Tianan tidak hanya menghadapi ujian rubah putih, tetapi juga bertarung dengan monster grizzly bear tingkat ke-7. Pada saat ini, Fang Tianan mengikuti Mu Kai dan terus maju menuju tingkat ketiga. Untuk sesaat, Fang Tianan mulai berpikir lebih jauh. Ikuti rute Anda sendiri. Fang Tianan tidak tahu seberapa luas seluruh dunia putih yang tertutup es dan salju, tetapi menilai dari jangkauan kontaknya, itu masih lebih besar dari perkiraan Fang Tianan. Juga, tepat sebelumnya, ketika Fang Tianan mengikuti jejak kaki yang tertinggal di salju, jika Fang Tianan tidak terlalu peduli dengan lokasi spesifiknya, maka saat itulah dia bertemu dengan rubah putih. Dalam hatinya, Fang Tianan sepenuhnya mempertimbangkan rute yang diambilnya. Dalam pandangan Fang Tianan, jika tempat bertemunya rubah putih merupakan asal koordinatnya, maka hingga saat ini Fang Tianan dan rombongan tidak bergerak dalam garis lurus, malah sebaliknya. Dari penampakan rubah putih hingga bola salju besar, di mana beruang grizzly muncul di akhir level ke-7, jika bisa dianggap garis lurus. Pada saat ini, Mu Kai memimpin semua orang, dan arah kemajuan tampaknya telah berbalik di tingkat kedua. Jika tempat dia bertemu rubah putih diambil sebagai titik awal dalam pikiran Fang Tianan, maka rute yang dilalui Fang Tianan saat ini adalah pertama-tama pergi jauh ke kiri dan bertemu beruang grizzly tingkat ke-7, lalu, tiba-tiba saja berjalan ke kanan.
Saya tidak tahu faktor kunci apa yang akan muncul di tingkat ketiga ini. Pada saat ini, bahkan kesadaran ilahi dan kekuatan bintang telah digunakan. Menurut Fang Tianan, ujian aneh yang muncul di tempat ini untuk berspekulasi, kemampuan yang telah muncul jelas tidak akan digunakan di level berikutnya. Jadi, selain kesadaran ilahi dan kekuatan bintang, energi apa lagi yang berada pada level yang sama dengan keduanya? Dalam pandangan Fang Tianan, hal-hal seperti energi atribut bawaan atau energi sejati jelas tidak memenuhi syarat dan sebanding dengan energi kesadaran ilahi dan kekuatan bintang. Apakah itu energi luar angkasa? Fang Tianan merenung. Tampaknya di antara berbagai energi yang dia ketahui, hanya energi luar angkasa yang bukan milik kekuatan bintang. Sisanya seperti energi atau bakat sejati, dapat dimasukkan dalam kekuatan bintang. Memikirkan hal ini, Fang Tianan tiba-tiba menunjukkan senyuman masam. Tanpa sadar, Fang Tianan sengaja berbalik untuk melihat ketujuh murid Istana Huoyun. Jika level berikutnya benar-benar membutuhkan penggunaan kekuatan luar angkasa, Fang Tianan bertanya-tanya, apakah terlalu merugikan jika membiarkan 7 orang dalam kelompok ini mengikuti mereka? Saya pikir kita telah tiba. Mukai, yang sedang berjalan di depan Fang Tianan, tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, Fang Tianan dengan cepat menyebarkan kesadarannya untuk menjelajahi segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan Guyan Ran tiba-tiba menjadi lebih waspada saat ini. Apakah kamu di sini? 7 orang dari Istana Huoyun yang mengikuti Fang Tianan juga mendatangi Fang Tianan dan yang lainnya saat ini. Wang Zongming bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya tidak ada yang istimewa di sini. Saat dia berbicara, Wang Zongming juga dengan sengaja membuka kesadaran spiritualnya untuk menyelidikinya. Apakah itu berarti kamu tidak punya cara untuk menentukan rute ke depan sebelumnya? Fang Tianan melihat tindakan Wang Zongming dan berkata dengan rasa ingin tahu, jika itu masalahnya, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini? Tempat yang disebutkan Fang Tianan secara alami bukanlah tempat di mana sekelompok orang berdiri sekarang, tetapi dia bertanya mengapa sekelompok orang dari Istana Huoyun memasuki dunia es dan salju ini. Tidak apa-apa jika ada di antara kita. Wang Zongming menjelaskan, jika tidak, Anda tidak akan berpikir bahwa bertemu rubah putih dan bertemu beruang grizzly adalah suatu kebetulan, bukan? Itu benar. Fang Tianan mengangguk. Jika dapat dianggap kebetulan bahwa murid-murid Istana Huoyun bertemu dengan rubah putih, maka pertemuan dengan beruang grizzly tingkat ketujuh sepenuhnya disebabkan oleh murid-murid Istana Huoyun yang memimpin. Sama seperti saat ini, jika Mukai tidak berjalan di depan dan mengandalkan induksi formasi pedang besi hitam di tubuhnya untuk memimpin, Fang Tianan tidak akan tahu arah mana yang harus dituju di dunia yang dikelilingi salju. Teruskan. Murid Istana Huoyun, saat ini, memilih untuk mengikuti Fang Tianan dan yang lainnya, tanpa terlebih dahulu memutuskan apakah mereka dapat menemukan jalan maju yang benar hanya dengan mengandalkan Fang Tianan dan yang lainnya. Sementara Fang Tianan mencurigai kelompok Istana Huoyun, pihak lain juga mencurigai Fang Tianan dan yang lainnya. Hal ini juga tidak bisa dihindari. Fang Tianan secara alami bisa mengerti. Namun, tempat ini benar-benar aneh. Wang Zongming menyebarkan kesadaran spiritualnya, dan setelah merasakannya dengan hati-hati, dia berkata, sepertinya tidak akan ada monster. Bukankah itu bagus? Fang Tianan berkata sambil tersenyum, jika monster benar-benar muncul lagi, menurutku jika kelompok kita tidak dapat menemukan kunci untuk menembus level untuk pertama kalinya, kita dapat memilih untuk segera pergi. Wang Zongming tertegun sejenak, lalu dia sadar dan berkata, maksudmu, begitu monster muncul di sini, dia akan lebih kuat daripada beruang grizzly tingkat ketujuh itu, kan? Haha, Fang Tianan hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan tersenyum tak berdaya. Itu benar-benar, Wang Zongming juga tersenyum pahit, benar-benar tidak berdaya. Bahkan dengan kerja sama penuh dari orang-orang ini, tidak ada cara untuk mengalahkan monster level 7, apalagi monster yang lebih kuat dari beruang grizzly itu. Jika monster tingkat 8 benar-benar muncul, saya khawatir hanya dengan mengandalkan auranya, semua orang yang hadir tidak akan bisa bergerak. Kali ini, biarkan orang-orang kita mengujinya terlebih dahulu. Setelah Fang Tianan merenung sejenak, dia berkata kepada Wang Zongming, dulu, apapun yang terjadi, kamulah yang pertama mencobanya. Sekarang, giliran kami. Tentu, Wang Zongming mengangguk. Kakak seniormu. Setelah melihat Wang Zongming mengangguk setuju, Fang Tianan berkata kepada Mukai, hati-hati dulu, ambil beberapa langkah ke depan dan lihat apakah akan ada perubahan. Awalnya, Fang Tianan berencana datang sendiri, tapi mengingat konsekuensi apa yang akan terjadi, jika dia tidak bisa mengatasinya tepat waktu, dia akan terjerumus ke dalam krisis.
Apalagi meninggalkan Mukai dan Guyanran sendirian murid bukanlah pilihan yang aman. Adapun Guyanran, dalam lingkungan seperti itu, sepertinya dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan Mukai. Oke, Mukai tertegun sejenak, lalu menatap mata Fang Tianan, sepertinya memikirkan kekhawatiran Fang Tianan, lalu mengangguk, dan berjalan ke depan dengan hati-hati. Pada saat yang sama, apakah itu Fang Tianan, Guyanran, atau 7 orang dari Istana Awan Api, mereka semua siap berperang, dan selalu memperhatikan perubahan lingkungan sekitar, orang-orang akan segera bereaksi. Terutama Fang Tianan, saat melihat Mukai, energi kesadaran spiritualnya masih menyebar di area sekitarnya, dan dia tidak memilih untuk mengambilnya kembali. Faktanya, Fang Tianan masih diam-diam mengoperasikan kekuatan ruang di tubuhnya untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Sama seperti 2 level yang ditemui sebelumnya, selama tidak ada yang menginjakkan kaki dalam jangkauan yang dilindungi monster, baik rubah putih maupun beruang grizzly tidak akan menyerang orang-orang ini. Yang perlu dilakukan Mukai adalah menggunakan aura tubuhnya sendiri sebagai pemicu untuk memicu kemunculan penjaga level ini. Selama Mukai mengendalikan kecepatan majunya dan berbalik ketika ada masalah, risikonya tidak terlalu besar. Mukai dengan hati-hati bergerak maju, mengambil satu langkah dan lainnya. Mata Fang Tianan menatap sosok Mukai tanpa berkedip, dan energi kesadaran spiritualnya yang menyebar selalu memperhatikan perubahan lingkungan sekitar. Bukankah ini lokasi yang tepat dari tingkat ketiga? Saat Mukai semakin menjauh dari posisinya, keraguan di hati Fang Tianan menjadi semakin kuat. Tanpa sadar, Fang Tianan melirik Wang Zongming di sampingnya. Jangan lihat aku juga tidak tahu. Karena orang yang mencoba menerobos adalah Mukai, Wang Zongming tidak segugup Fang Tianan. Setelah celah mencapai pandangan Fang Tianan, dia menjelaskan, kami teman-teman, dipastikan juga bahwa disinilah level ketiga muncul, tapi sepertinya tidak semudah itu. Saat Wang Zongming berbicara, langkah kaki Mukai akhirnya berhenti tiba-tiba. Hah! Fang Tianan langsung tercengang. Segera, tubuh Mukai mulai bergerak mundur dengan cepat, dan mengikuti tindakan Mukai. Fang Tianan melihat semburan kepingan salju putih muncul di depan kelompoknya, tampak jauh datang menuju Fang Tianan dan lainnya seperti gunung yang luar biasa. Kemanapun dia memandang, rasanya seperti ombak putih yang membumbung tinggi. Momentum yang sangat besar membuat Fang Tianan dan rombongannya tercengang dalam sekejap. Bahkan Long Aotian dari Fire Cloud Palace tanpa sadar membuka mulutnya. Dia bergumam aku pergi. Fang Tianan merasa bahwa lingkungan tempat dia berada seperti berada di kaki gunung es yang runtuh. Bunyi, gemuruh, diiringi deru badai es dan salju yang sangat besar, membuat seluruh bumi seakan bergetar saat ini. Ayo pergi. Energi spiritual yang disebarkan Wang Zongming sama sekali tidak berguna di bawah momentum badai es dan salju. Itu hanya bisa ditujukan kepada murid-murid Istana Huoyun. Setelah berteriak, Wang Zongming segera memberi contoh dan menghadap ke belakang. Melarikan diri dengan cepat. Seorang murid Istana Huoyun. Secara alami, orang belajar dari satu sama lain. Dia dengan cepat mulai mundur. Kamu juga segera mengungsi, Fang Tianan pertama-tama berkata kepada Gu Yanran di sampingnya, lalu berbalik ke tubuhnya sendiri. Tapi tiba-tiba, bukannya mundur, dia maju menuju Mukai. Kamu? Gu Yanran berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengungsi ke belakang. Ketika Fang Tianan mendekati Mukai, ekspresi Mukai masih sangat tenang. Sepertinya dia sedikit penasaran saat melihat kedatangan Fang Tianan. Apakah kamu ikut juga? Fang Tianan tertegun, seperti ini, kenapa aku tidak bisa datang? Selain itu, jika aku tidak datang, bisakah kamu melarikan diri dengan kecepatanmu, kakak perempuan? Fang Tianan tidak mempedulikan Mukai, suka atau tidak, dia langsung meraih tangan Mukai dan ingin mundur ke belakang. Tahukah Anda, badai es dan salju di depan Anda bergerak sangat cepat. Terutama momentum yang luar biasa membuat sulit bagi seorang kultivator seperti Fang Tianan untuk memikirkan konfrontasi. Sebenarnya, ekspresi Mukai menunjukkan sedikit rasa malu saat dia berkata, kita tidak perlu lari. Hah? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Karena, es dan salju ini pasti tidak akan melintasi tempat kita berdiri sebelumnya. Mukai menjelaskan, meskipun terlihat sangat megah, sebagai tingkat ketiga, kami tidak mencoba menyerang sebelumnya, saya pasti tidak akan melakukannya, melewati batas. Maukah kamu melewati batas? Fang Tianan bergumam pelan. Secara tidak sadar, Fang Tianan berpikir untuk menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi momentum yang disebabkan oleh badai es dan salju di depan terlalu besar.
Kesadaran spiritual Fang Tianan merasakan bahwa dalam lingkungan seperti itu, sulit untuk mengetahui apakah badai es dan salju ini akan tinggal di lokasi tertentu. Lupakan, ayo evakuasi dulu. Mukai sepertinya melihat keraguan batin Fang Tianan, tersenyum dan berkata, bahkan jika perjalanannya sia-sia, setidaknya itu harus lebih aman. Ya, Fang Tianan hanya bisa mengangguk setuju. Dan ketika Fang Tianan menarik Mukai dan hampir menyusul Gu Yanran, keributan yang disebabkan oleh badai es dan salju di belakangnya akhirnya perlahan mereda. Seperti dugaan Mukai, gelombang besar es dan salju ini akhirnya berhenti di tempat di mana Mukai akhirnya ragu untuk mengambil langkah itu. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Mukai dengan heran, dengan banyak rasa ingin tahu di matanya. Apa yang aneh dari ini? Mukai bergumam dengan marah, apakah itu rubah putih atau beruang grizzly yang kita temui sebelumnya? Ketika mereka pertama kali muncul, mereka semua mematuhi tugas mereka dan melindungi mereka. Itu berada dalam lingkup kita sendiri. Jika kita masih tidak bergerak maju, sulit untuk mengatakan bahwa keberadaan seperti gunung es ini tidak akan berubah sama sekali. Kalau begitu, itu bukan urusan kita. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, sekarang kita telah mengambil langkah pertama, upaya selanjutnya tentu saja adalah masalah Istana Huoyun. Hei, benar, mata Mukai berbinar saat mendengar ini. Segera, Fang Tianan dan Mukai memandang ketujuh murid Istana Huoyun dengan niat jahat. Baru setelah semua orang berkumpul sedekat mungkin dengan dinding es besar, Fang Tianan memberi isyarat kepada Wang Zhongming dengan matanya. Nampaknya hingga saat ini, semua orang masih merasa sedikit malu karena terburu-buru melarikan diri di bawah momentum akibat badai es dan salju. Untungnya, semua orang yang hadir membuat pilihan ini. Jika Fang Tianan benar-benar mengikuti tebakan Mukai dan bertahan tanpa mundur, saat ini, itu akan membuat suasana semakin canggung. Oke, selanjutnya, mari kita, para murid Istana Huoyun, selesaikan upaya untuk menerobos. Wang Zhongming berkata setelah menerima tatapan mata Fang Tianan, namun, kali ini karena tidak ada monster yang muncul, itu hanya tembok tinggi, es dan salju. Saya rasa kita tidak perlu menembusnya secara langsung. Pada ketinggian seperti itu, Wang Zhongming melihat ke dinding es dan salju besar yang muncul di depannya dan berkata, bahkan jika Anda ingin memanjatnya, mungkin sulit bagi praktisi biasa, tetapi bagi kita semua di sini, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Mendaki secara langsung, Fang Tianan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Mengapa saya merasa tindakan seperti itu tidak dapat diandalkan? Mukai berdiri di samping Fang Tianan dan bergumam pelan. Benar, Gu Yanran juga setuju, jika kamu bisa melewatinya hanya dengan mendaki, maka level ini terlalu mudah. Tidak masalah, sepertinya kita tidak akan mencoba memanjat terlebih dahulu. Fang Tianan bergumam dengan ekspresi aneh di bibirnya, sebaiknya kita berdiri di tepi dan melihat situasinya terlebih dahulu. Tidak peduli apa yang digumamkan Fang Tianan dan tiga orang lainnya dengan suara rendah, Wang Zhongming bertindak dengan cara yang baik dan mulai mengatur tenaga kerja. Meski Anda memutuskan untuk mendaki, itu tidak semudah itu. Fang Tianan melihatnya. Dinding es dan salju yang tiba-tiba muncul di depannya berbeda dari badai es dan salju yang dahsyat. Pada saat ini, dinding es dan salju tidak memancarkan aura energi sedikit pun, bahkan es aura dingin berfluktuasi, sangat tenang, namun dinding es dan salju sangat mulus. Meski ada sedikit kemiringan, tidak mudah untuk dipanjat. Kecuali, Fang Tianan berpikir, jika dia bisa menembus dinding es dan salju dengan mengaktifkan pedang panjang di tangannya, dia mungkin bisa menggunakan kekuatannya untuk memanjatnya sedikit demi sedikit. Jelas, apa yang terpikirkan oleh Fang Tianan, juga dipikirkan oleh Wang Zhongming. Namun, sebagian besar praktisi terbiasa membawa senjata yang sesuai ketika mereka pergi berlatih, itu sudah cukup. Oleh karena itu, setelah 7 orang dari Istana Huoyun memutuskan siapa yang akan mendaki lebih dulu, orang-orang yang tersisa meminjamkan senjata kepadanya. Ketika Meng Guang, yang dipilih oleh Istana Awan Api, berdiri di depan dinding es dan salju, hampir semua mata orang lain terfokus padanya. Fang Tianan dapat melihat bahwa Meng Guang merasa tidak nyaman. Tampaknya setelah sedikit menyesuaikan emosinya, Meng Guangcai tiba-tiba meluncurkan keterampilan pedang dan langsung menggunakan pedang panjang di tangannya untuk menyerang dinding es dan salju pada posisi setinggi satu orang. Suara bang. Pemandangan percikan es dan salju tidak muncul. Pedang panjang yang diserang Meng Guang hanya meninggalkan sedikit bekas di dinding es. Kemudian, energi serangan pedang panjang itu sepertinya diserap oleh matanya dan salju terserap seluruhnya. Hingga pedang panjang ini jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Ini,
Sekelompok orang dari Istana Huoyun tidak bisa menahan nafas. Bahkan Gu Yanran dan Mukai sempat kesurupan beberapa saat ketika mereka melihat dinding es dan salju di depan mereka. Hanya Fang Tianan dan Wang Zhongming yang memiliki pandangan tidak percaya di mata mereka. Tahukah Anda, keduanya memiliki energi kesadaran ilahi. Dengan serangan Meng Guang, energi spiritual Fang Tianan dan Wang Zhongming benar-benar bersendewa dengan dinding es ini untuk pertama kalinya. Dan efek akhirnya, tidak hanya energi dalam gerakan pedang Meng Guang, tetapi juga energi spiritual Fang Tianan dan Wang Zhongming diserap oleh dinding es. Semuanya, serang dinding es ini satu per satu dan cobalah. Setelah Wang Zhongming sadar, dia memerintahkan beberapa murid Istana Huoyun, dilihat dari efek serangan Meng Guang, meskipun semua energi serangan telah diserap, di dekat dinding es ini, bukannya tanpa petunjuk apapun. Setidaknya, pedang panjang itu meninggalkan bekas di dinding es, kan? Kakak senior Wang, tanda sekecil itu tidak bisa dianggap sebagai jejak, kan? Long Aotian bergumam di samping, itu tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun serangan satu orang pada satu waktu tidak berpengaruh, ada begitu banyak dari kita dengan begitu banyak energi dengan atribut berbeda. Jika kita mencoba satu per satu, pada akhirnya kita akan dapat menemukan jalan. Wang Zhongming menjelaskan, selanjutnya, selain pendekatan ini, apakah kita punya pilihan yang lebih baik? Pilihan yang lebih baik. Untuk sesaat, beberapa murid dari Istana Awan Api memandangi dinding es dan salju yang terbentang di depan semua orang. Berkeliling jelas tidak realistis. Mari kita tidak membicarakan berapa panjang dinding es ini. Bahkan jika kita akhirnya bisa mengitarinya, siapa yang tahu jika kelompok kita akan tiba-tiba kembali ke dunia di balik dinding es begitu mereka masuk ke dalamnya. Bagaimanapun, apa yang dilakukan semua orang sekarang adalah menerobos. Yang terpenting adalah menemukan kunci untuk menerobos dan menghilangkan dinding es dan salju atas inisiatifnya sendiri. Jika tidak, tidak ada yang bisa memastikan apakah akan terjadi krisis mendadak di masa depan. Untung, meskipun serangan Meng Guang tidak berpengaruh, keselamatan Meng Guang sendiri masih terlindungi dengan baik. Mungkin inilah kenyamanan terbesar setelah kemunculan dinding es dan salju menggantikan monster agresif. Saya ingin mencoba lagi. Meng Guang, yang berdiri di depan dinding es dan salju, memikirkannya setelah mendengar instruksi Wang Zhongming. Sebelumnya, saya menggunakan kekuatan energi sejati. Sekarang, saya akan memadatkan semua energi atribut bumi untuk mencoba menyerang. Tentu, Wang Zhongming mengangguk. Pada titik ini, bahkan tanpa nasihat Wang Zhongming, seorang murid Istana Huoyun, saya harus sangat jelas dalam hati bahwa kunci untuk menembus level tersebut berkaitan dengan sifat-sifat energi. Seperti energi ilahi dan kekuatan bintang yang pernah muncul sebelumnya. Sekarang semua orang menghadapi tingkat ketiga. Walaupun dari segi bahaya, kemunculan dinding es dan salju tidak memberikan efek serangan aktif, namun jika semua orang ingin menembus level ini, mau tidak mau mereka akan membutuhkan energi yang memenuhi atribut kunci untuk menembus level tersebut. Oleh karena itu, setelah energi sejati Meng Guang tidak berpengaruh, setiap orang secara alami akan mulai menantikan energi dengan berbagai atribut bawaan. Namun, setelah serangan kedua Meng Guang, masih tidak ada perubahan sama sekali pada dinding es dan salju. Hanya saja semua energi bawaan atribut bumi telah terserap seluruhnya terasa rumit. Selanjutnya, masing-masing dari 6 orang yang tersisa dari Istana Huoyun menyerang dinding es dan salju beberapa kali. Ada yang 2 kali lipat, seperti pilihan Meng Guang, pertama energi dari esensi sejati, dan kemudian energi atribut bawaan. Sedangkan bagi para praktisi yang mencoba menyerang kemudian, jika bakat dan atribut mereka tumpang tindih, mereka hanya menyerang 1 kali, kemudian berhenti dan melihat ke arah orang lain. Bahkan Su Qianqian dan Landao yang terluka tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang. Adapun Wang Zhongming yang memiliki energi ilahi, ia bahkan menyerang 3 kali berturut-turut, termasuk serangan dengan energi ilahi, tetapi tanpa efek apapun. Fang Tianan memandang ketujuh murid Istana Huoyun. Atribut energi serangan itu hampir memenuhi semua atribut energi yang dia tahu di Wang Zhongming. Dia berkata bahkan setelah kalian bertujuh mencoba, tidak ada efek sama sekali. Apakah kita bertiga masih perlu terus mencoba? Jika atribut energinya tumpang tindih, lupakan saja. Jika Anda belum pernah mencobanya, Anda harus mencobanya. Wang Zhongming berkata sambil berpikir, sambil melihat ke arah Fang Tianan. Misalnya, bakat atribut dingin Mukai dan bakat atribut api Gu Yanran secara alami dimiliki oleh beberapa dari 7 murid Istana Huoyun. Kalau begitu biarkan aku mencoba kekuatan bintang. Fang Tianan sepertinya memahami pikiran Wang Zhongming. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum pahit.
Dia datang ke dinding es dan salju, mencoba mengaktifkan kekuatan bintang, dan menyerang sekali. Ini benar-benar tidak berhasil, kata Fang Tianan diam-diam. Selain itu, Fang Tianan juga menemukan detailnya. Artinya, meski setiap serangan tidak akan meninggalkan jejak besar atau bekas lemah di dinding es dan salju, namun tetap ada. Namun, ketika Fang Tianan menyerang, bekas serangan mantan murid Istana Huoyun ini benar-benar hilang, seolah-olah tidak muncul. Tiba-tiba, hati Fang Tianan bergerak dan dia berkata, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya. Menurut pengamatan saya sebelumnya, jejak yang ditinggalkan oleh serangan energi sejati di dinding sepertinya bukan jejak yang ditinggalkan oleh serangan energi sejati, serangan energi bawaan. Jejaknya sangat besar. Apa maksudmu? Wang Zongming bertanya dengan ragu. Karena salah satu dari kita tidak dapat memberikan efek yang cukup kuat dengan menyerang sendirian, bisakah kita bergabung dengan semua orang dan menyerang satu titik terus-menerus? Fang Tianan berkata, saya pikir, karena serangan kita dapat meninggalkan bekas di dinding dan menghilang dengan cepat, yang mana menunjukkan bahwa ada batas kecepatan di mana tembok ini dapat menyerap energi. Begitu kecepatan serangan kita melebihi kecepatan di mana tembok itu menyerap energi. Benar, Wang Zongming menepuk kepalanya dengan lembut, matanya berbinar, dan dia berkata, mengapa aku tidak memikirkan itu? Hal berikutnya akan lebih mudah ditangani. Setelah saran Fang Tianan, Wang Zongming mulai mengerahkan tenaganya. Semua orang fokus pada satu titik dan menyerang satu titik terus-menerus. Satu gerakan diikuti gerakan lainnya. Karena keunggulan numerik, tidak diperlukan jeda waktu ketika semua orang menyerang. Namun, setelah beberapa saat, Wang Zongming masih mengerutkan kening. Tampaknya efek serangan seperti itu tidak memuaskan. Ketika Fang Tianan melihat bahwa metode yang dia sarankan tidak memungkinkan, dia menyarankan agar setiap orang dapat menggunakan semua energi atribut bawaan mereka untuk menyerang bersama. Terus terang, ketika serangan terus-menerus gagal, bagaimana jika serangan semua orang dilakukan pada waktu yang sama dan terkonsentrasi pada satu titik dalam sekejap? Bang, terdengar suara keras. Kerja sama antara ketujuh murid Istana Huoyun masih sangat diam-diam. Selain itu, kerja sama antara Fang Tianan dan mereka bertiga, juga di saat yang sama, pecah pada saat ketujuh murid Istana Huoyun menyerang. 10 pembudidaya yang hadir menyerang dinding es dan salju hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah suara itu terdengar, semua orang melihat ke dinding es dan salju. Meskipun jejak yang tertinggal di sana sedikit lebih besar, itu hanya penyok, dan dengan cepat pulih. Aduh, Fang Tianan menghela nafas tanpa sadar. Bahkan 10 pembudidaya yang menyerang bersama-sama tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada dinding es dan salju yang tiba-tiba ini. Jadi, di antara semua orang, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan? Ketika Fang Tianan menyerang sendirian, bukan karena dia tidak pernah menggunakan kekuatan ruang. Namun, hasil yang dicapai bahkan tidak sebaik yang disebabkan oleh serangan Fang Tianan menggunakan energi atribut yang. Saya pikir kemunculan dinding es dan salju ini tidak berarti semakin kuat energi serangannya, akan semakin efektif. Saat ini, Mukai menganalisis dan berkata, sama seperti sebelumnya, jika grizzly beruang yang kita temui benar-benar mengandalkan kekuatan tempurnya, kita tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika kita semua pergi bersama-sama, kan? Tetapi, nampaknya kita telah mencoba semua energi atribut. Gu Yanran berkata dengan sedikit kesusahan. Tidak, Mukai tiba-tiba berkata dengan pasti, tentu saja kami telah mencoba semua energi kami sendiri. Tetapi Yanran, kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu memiliki energi lain. Energi lain. Gu Yanran awalnya tertegun, lalu matanya berbinar, seolah dia memikirkan sesuatu, dan berkata, maksudmu, Dharma. Ya, itu Dharma. Mukai berkata sambil tersenyum, kami telah mencoba hampir semua energi atribut sebelumnya, tapi sepertinya belum ada yang mencoba serangan Dharma, kan? Karena Mukai belum membangkitkan Dharma, jadi ketika dia melihat Fang Tianan mencoba menggunakan kekuatan bintang dan kekuatan luar angkasa untuk menyerang, Mukai tidak memiliki perasaan khusus apapun, namun setelah pukulan terakhir Fang Tianan setelah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melampiaskan serangannya, Mukai juga mencoba menggunakan energi kesadaran spiritualnya untuk menyerang. Dan kesadaran spiritual dan Dharma hampir berada pada level yang sama. Mukai tidak tahu mengapa Fang Tianan tidak menggunakan energi Dharma saat ini, tetapi Fang Tianan bukanlah satu-satunya di antara kerumunan yang telah sadar akan Dharma. Baiklah, Gu Yanran mengangguk ke arah Mukai, lalu, sambil memanggil penampakan Dharma, dia mendekat ke dinding es dan salju. Adapun 7 orang dari Istana Huoyun, mata mereka tiba-tiba berbinar setelah melihat tindakan Gu Yanran. 560.